Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 211 Harta Karun Terakhir. Selain itu, kami menduga bahwa ahli naga emas ini pasti belum berhasil menembus alam roh surgawi. Wu Qing, melihat semua orang sangat bersemangat, tersenyum dan berkata, dia seharusnya berada di alam roh surgawi tingkat ketujuh atau bahkan lebih kuat. Tingkat ketujuh alam roh surgawi, atau bahkan lebih kuat. Sekelompok karakter yang kuat bahkan lebih terkejut. Bahkan Azure Thunder Python di dalam Medicine Cauldron pun tak dapat menahan rasa gembiranya. Semakin kuat kekuatan rumah naga emas, semakin terkonsentrasi pula esensi naga dari bola naga miliknya. Dengan demikian, semakin tinggi pula peluang baginya dan Raja Naga Banjir Hitam untuk mencapai pengembalian garis darah ke leluhur. Saudara Xiaotian, apakah kamu juga ingin menawar manik naga sejati ini? King Xuan memperhatikan perubahan ekspresi Yang Xiaotian dan bertanya. Yang Xiaotian mengangguk dan berkata, saya datang ke pelelangan ini khusus untuk bola naga dan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Longlan terkejut dan tersenyum, teman yang menginginkan manik naga sejati ini, kalau begitu aku akan menawar dan memberikannya kepadamu. Terima kasih, Paman Lan, kata Yang Xiaotian sambil melambaikan tangan dan tersenyum, tapi tidak perlu, uang yang kumiliki seharusnya sudah cukup. Mendengar hal ini, Longlan tidak bersikeras. Namun, dia cukup penasaran bagaimana Yang Xiaotian bisa mendapatkan begitu banyak uang. Setelah Wu Qing memberikan penjelasan rinci tentang manik naga sejati, dia mengumumkan, tawaran awal untuk manik naga sejati ini adalah 1 juta batu roh tingkat rendah, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 batu roh tingkat rendah. 1 juta batu roh tingkat rendah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, tetap saja jumlahnya sangat besar. Banyak guru besar yang hadir menjadi melunak saat mendengar hal ini. Mereka tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk bersaing. 1.100.000. Begitu Wu Qing selesai berbicara, Wang Zhou tidak sabar untuk memanggilnya. 1.200.000. Jiu Wu segera mengikutinya. 2 juta. Patriark Sekte Langkah Langit, Zhao Jinzu, menyatakan dengan tegas. Baik Wang Zhou maupun Jiu Wu tidak menyangka Zhao Jinzu akan menaikkan harga menjadi 2 juta secara tiba-tiba, hal ini menyebabkan mereka ragu-ragu. 2.500.000. Tiba-tiba, Patriark Sekte Naga Sejati, Liang Yafei, angkat bicara. 3 juta. Yang Xiaotian, yang diam sampai sekarang, segera mengajukan tawaran. Semua orang tercengang. Melihat Yang Xiaotian bersama Longlan, semua orang mengira Yang Xiaotian hanya menemani Longlan untuk menimba pengalaman. Tidak seorang pun menduga Yang Xiaotian akan berpartisipasi dalam penawaran. Setelah itu, ketika orang-orang mengingat bahwa Yang Xiaotian memiliki naga banjir hitam, mereka pun mengerti. Yang Xiaotian sedang menawar bola naga, mungkin untuk naga banjir hitam miliknya. Zhu Miao Miao, yang berdiri di belakang Liang Yafei, melihat Yang Xiaotian terus mengikuti penawaran dan berkata kepada Liang Yafei, Tuan, Yang Xiaotian yang mengikuti di belakangmu dalam penawaran ini jelas-jelas ingin mempermalukanmu. Mendengarnya, Liang Yafei menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya kebetulan. 4 juta. Wang Zhou menatap dingin ke arah Yang Xiaotian dan menyatakan. Yang Xiaotian tetap tenang, 5 juta. 6 juta. Kata Wang Zhou, ekspresinya menjadi gelap saat dia berteriak. 7 juta, kata Yang Xiaotian dengan tenang. Wang Zhou kini tampak marah, 8 juta. 10 juta, kata Yang Xiaotian tanpa ekspresi. 10 juta, seluruh aula menjadi sunyi. Wang Zhou, yang belum menyerah menantang Yang Xiaotian, berhenti, ekspresinya berubah jelek. Meskipun True Dragon Bat adalah harta karun, kegunaannya terbatas, hanya cocok untuk alkimia atau budidaya Maun Beast. Melebihi 10 juta sama sekali tidak sepadan. Guru, manik naga sejati ini, meskipun ditinggalkan oleh seorang ahli naga emas kuno, telah membocorkan sebagian besar esensi naganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak ada bedanya dengan cangkang kosong. Yang Xiaotian membayar 10 juta untuk itu, yang merupakan puncak kebodohan. Kita tidak perlu bersaing dengan orang bodoh seperti itu. Murid Wang Zhou, Wu Yu, angkat bicara. Suara Wu Yu tidak lembut, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Wang Zhou berkata dengan senyum di wajahnya, kau benar, tidak perlu bersaing dengan orang bodoh seperti dia. Dia melirik Yang Xiaotian dan tertawa, Yang Xiaotian,
apakah menurutmu dengan manik naga sejati ini, naga banjir hitam milikmu dapat berevolusi menjadi binatang surgawi? Itu hanya lelucon besar. Jika binatang surgawi begitu mudah berevolusi, maka mereka akan ada di mana-mana di bawah langit. King Xuan, bagaimanapun, terkekeh dan berkata, Penatua Wang, jika kamu tidak punya uang untuk menawar, saudara Xiao Tianku dapat meminjamkanmu sebagian. Wajah Wang Zhou memerah seperti ungu. Dia tidak punya uang untuk menawar. Namun orang yang berbicara tidak lain adalah King Xuan. Meski amarahnya mendidih, dia harus menahannya. Menahannya tidak akan membunuhnya. Presiden Majelis Perdagangan Sueluo, Wu Qing, berbicara sambil tertawa, teman yang menawar 10 juta batu roh kelas rendah. Jika tidak ada penawaran yang lebih tinggi, maka manik naga sejati ini akan menjadi milik teman yang. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang menawar, dan manik naga sejati jatuh ke tangan Yang Xiao Tian. 10 juta batu roh kelas rendah, itu sama dengan 1000 batu roh kelas unggul. Namun, pembuluh darah naga darah Yang Xiao Tian mengandung energi roh naga darah, dan batu roh kelas unggul ini dapat ditukar dengan 10 batu roh kelas unggul biasa. Oleh karena itu, Yang Xiao Tian hanya perlu memberikan 100 batu roh naga darah. Saat Yang Xiao Tian mengeluarkan 100 batu roh naga darah, seluruh aula dipenuhi energi roh naga darah, dan bayangan naga darah samar-samar muncul. Batu roh naga darah. Kerumunan orang terkejut melihat batu roh naga darah milik Yang Xiao Tian. Bahkan Long Lan pun sangat terkejut. Melihat Yang Xiao Tian hendak menyerahkan batu roh naga darah ini ke Majelis Perdagangan Sueluo, Long Lan berseru mendesak, tunggu. Dan kemudian, dengan putus asa, dia berkata, teman Yang, bagaimana kalau aku menukar 100 batu roh naga darah ini denganmu dengan 10 juta batu roh kelas rendah? Terkejut oleh keinginan Long Lan, Yang Xiao Tian ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Terima kasih banyak. Melihat persetujuan Yang Xiao Tian, Long Lan sangat gembira dan segera mengeluarkan 10 juta batu roh kelas rendah untuk ditukar dengan batu roh naga darah milik Yang Xiao Tian. Long Lan mengambil batu roh naga darah dan menyimpannya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Paman Lan, berapa banyak batu roh tingkat tinggi yang kamu miliki? Yang Xiao Tian tiba-tiba bertanya. Long Lan tidak langsung mengerti apa maksud Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian mengeluarkan cincin luar angkasa dan membukanya, melepaskan tsunami energi roh naga darah yang mengguncang seluruh aula. Long Lan bersama semua orang lainnya, menatap cincin luar angkasa Yang Xiao Tian dengan takjub. Bahkan Wu Qing pun terkejut. Di dalam cincin luar angkasa Yang Xiao Tian, ada sedikitnya 20.000 batu roh naga darah. Sebagai presiden dari cabang Majelis Perdagangan Sueluo, bahkan dia belum pernah melihat begitu banyak batu roh tingkat tinggi yang berhubungan dengan naga sebelumnya. Wang Zhou, Jiu Wu, Zhao Jinzu, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap cincin luar angkasa Yang Xiao Tian, mata mereka hijau karena iri, seperti serigala lapar. Adapun Long Xingkong, Gu Shaozong, Li Qianqian, Zhu Miao Miao, dan yang lainnya, sudah jelas. Paman Lan, Yang Xiao Tian memanggil Long Lan. Aku punya beberapa. Sambil gemetar, Long Lan buru-buru mengeluarkan semua batu roh kelas superior yang dimilikinya dan menukarnya dengan 20.000 batu roh naga darah dari Yang Xiao Tian. Sambil menggenggam 20.000 batu roh naga darah, napas Long Lan menjadi cepat, dan tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Butuh beberapa saat bagi Wu Qing untuk sadar kembali dan melanjutkan pelelangan. Akan tetapi, selama sisa lelang, dia tidak dapat fokus, berulang kali menyebutkan barang yang salah. Setelah beberapa item lainnya dilelang, Wu Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, selanjutnya, kita akan melelang harta karun terakhir, air guntur kesengsaraan 6 kali lipat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia mengeluarkan sebuah periuk yang tampak kuno dan membuka corongnya. Seketika itu juga petir menyambar dan guntur bergemuruh di atas aula, karena kekuatan petir yang dahsyat itu menyapu semua yang ada. Bab 212, Kunjungan Master Menara Teratai Hijau. Guntur air kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Melihat Wu Qing mengeluarkan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, tatapan semua orang tertuju pada panci air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Kali ini, semua kekuatan tertinggi telah datang untuk air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Air guntur kesengsaraan biasa sudah mempunyai khasiat ajaib membersihkan sumsum, mencuci tendon, dan memperkuat vitalitas, belum lagi air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat.
Air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat bahkan membanggakan efek surgawi yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Konon katanya, selama seseorang yang berada di bawah alam roh surgawi masih bernapas, seteguk air guntur surgawi 6 kali lipat saja sudah dapat mencegah kematian. Meskipun mungkin berlebihan, namun hal itu tetap memperlihatkan keajaiban air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Panci air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat yang dilelang mungkin tidak banyak, tetapi yang Xiao Tian memperkirakan isinya 20 hingga 30 teguk. Tentu saja itu sudah cukup bagi Master Ding untuk menaklukkan binatang super surgawi, kilin api es. Kali ini giliran yang Xiao Tian yang dengan rakus memusatkan pandangannya pada kendi air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat itu. Di matanya, yang ada bukan sekedar air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, melainkan binatang super surgawi, kilin api es. Makhluk tingkat puncak dari Saint Realm, dengan kekuatan yang mungkin melampaui Azure Thunder Python dari Divine Spirit Realm. Itu hanyalah seorang penegak yang hebat. Saat itu, dengan Azure Python di sebelah kiri dan kilin di sebelah kanan, betapa mengesankannya hal itu. Wu Qing, melihat air guntur kesengsaraan surgawi di depannya, juga sama gembiranya. Panci air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat ini telah diserahkan ke rumah untuk dilelang oleh seorang ahli tertinggi. Senior ini hanya menginginkan batu roh kelas atas. Efek ajaib dari air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, saya yakin, sudah diketahui semua orang tanpa saya harus mengatakan lebih banyak lagi. Untuk barang ini, tawaran awalnya adalah 10.000 batu roh kelas atas, dengan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 batu roh kelas atas, kata Wu Qing tanpa basa-basi lagi. Namun, begitu Wu Qing selesai berbicara, tidak seorang pun bersuara. Sesaat, keheningan mencekam meliputi aula itu. Namun akhirnya, Zhao Jinzu dari Sekte Sky Stepping tidak dapat menahan diri dan berbicara lebih dulu, 50.000 batu roh kelas atas. Mendesis. Mendengar Zhao Jinzu langsung menaikkan harga menjadi 50.000 batu roh kelas atas, banyak tokoh terkemuka menarik napas dalam-dalam. Beberapa saat yang lalu, mereka menatap air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat dengan hasrat yang membara, tetapi sekarang, kegembiraan mereka telah padam. Meskipun demikian, banyak yang paham bahwa Zhao Jinzu melakukan ini untuk mengurungkan niat banyak orang untuk ikut lelang, sehingga membuat banyak orang saat itu juga putus asa. 50.100 batu roh kelas atas, kata Li Qianqian dari Green Lotus Tavern di tengah keheningan kerumunan. Melihat Li Qianqian berbicara, banyak orang mengernyitkan dahinya. Semua orang tahu betul kekayaan Green Lotus Tavern. Dalam hal kekayaan, dikhawatirkan baik Sky Stepping Sect maupun Divine Dragon Empire tidak dapat menyamai kekayaan Green Lotus Tavern. Jika Green Lotus Tavern bertekad memperoleh air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, maka kecil kemungkinan bagi yang lain untuk bersaing. Seolah membaca pikiran orang banyak, Li Qianqian angkat bicara, semuanya, kedai teratai hijauku bertekad untuk mendapatkan air guntur kesengsaraan ini. Ia menambahkan, air ini secara pribadi dicari oleh leluhur kita. Mendengar Li Qianqian menyebut-nyebut leluhur, hati semua orang bergetar hebat, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan Long Lan yang tadinya bernapas cepat, kini terengah-engah. Semua orang tahu siapa yang dimaksud Li Qianqian. Li Dong, pendiri Green Lotus Tavern. Bahkan tanpa koneksi dengan Dewa Pedang Teratai Hijau, Li Dong adalah salah satu makhluk terkuat di Kekaisaran Naga Surgawi. Terlebih lagi, di belakang Li Dong berdiri Dewa Pedang Teratai Hijau yang kuat. Wang Zhou yang juga ingin menawar pun terdiam. Meskipun dia adalah Tetua Agung Aula Apoteker Kekaisaran, di hadapan Li Dong, dia hanyalah Tetua Agung Aula Apoteker Kekaisaran. Melihat semua orang terdiam saat menyebut nama leluhur keluarganya, Li Qianqian merasa sangat puas. 60.000 batu roh kelas atas, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar ketika semua orang terdiam. Semua orang tercengang, lalu menoleh untuk melihat bahwa Yang Xiao Tian lah yang berbicara. Melihat Yang Xiao Tian, wajah cantik Li Qianqian berubah dingin. Wu Yu, setelah melihat ini, berkata sambil tersenyum kepada Wang Zhou, Yang Xiao Tian ini benar-benar berani bersaing dengan Tetua Li Dong untuk memperebutkan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Dia benar-benar mencari kematian. Wang Zhou juga diam-diam gembira atas bencana itu. Baginya, semakin banyak orang yang tersinggung oleh Yang Xiao Tian, semakin baik. Dengan cara ini, Yang Xiao Tian akan mati lebih cepat. 61.000. Melihat Yang Xiao Tian berbicara, dengan dia memimpin jalan, Zhao Jinzu dari Sekte Sky Stepping juga mulai menawar.
70.000. Li Qianqian menimpali. 80.000. Yang Xiaotian segera berteriak. Melihat Yang Xiaotian tanpa henti mengikuti tawarannya, wajah cantik Li Qianqian menjadi dingin. 81.000. Zhao Jinzu memanggil lagi. 90.000, kata Li Qianqian dingin, matanya tajam saat dia melotot ke arah Yang Xiaotian setelah tawaran itu. Yang Xiaotian mengabaikan tatapan dinginnya. 100.000. 100.000. Melihat harganya melambung hingga 100.000 hanya dalam beberapa tarikan napas, jantung semua orang berdebar kencang. Itu adalah 100.000 batu roh kelas atas, bukan yang kelas rendah, dan banyak sekte tertinggi bahkan tidak dapat mengumpulkan jumlah sebanyak itu jika mereka menjual binatang penjaga pintu mereka. Melihat Yang Xiaotian bersikeras padanya, tanpa menunggu Zhao Jinzu berbicara, Li Qianqian langsung berteriak, 110.000. Suaranya sudah mengandung sedikit amarah terhadap Yang Xiaotian. Chen Nian, tetua kedua dari Balai Apoteker Kekaisaran, juga hadir. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Yang Xiaotian, teman Yang, menghabiskan lebih dari 100.000 batu roh kelas atas untuk air guntur kesengsaraan 6 lapis ini tidak sepadan. Hal yang paling krusial adalah tidak ada gunanya menyinggung Li Dong demi air guntur kesengsaraan 6 lapis ini. Yang Xiaotian tahu bahwa Chen Nian bermaksud baik dan tersenyum, terima kasih, tetua kedua. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, aku harus memiliki air guntur kesengsaraan 6 lapis ini. Lalu dia berteriak, 120.000. Li Qianqian sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. 121.000, Zhao Jinzu ragu-ragu sebelum memanggil. Meskipun Sekte Sky-Stepping juga bertekad untuk memperoleh air guntur kesengsaraan 6 lapis, harga maksimum yang ditetapkan oleh Master Sekte mereka sebelum keberangkatan mereka adalah 120.000 batu roh kelas atas. Jadi, 121.000 itu sudah di luar batas Sekte Langkah Langit. 130.000. Yang Xiaotian tetap tenang secara emosional. Mata Li Qianqian menyala-nyala karena marah pada Yang Xiaotian, 140.000. 150.000. Yang Xiaotian segera membalas. Li Qianqian merasa seperti hendak meledak marah. 160.000. Dia menggertakkan giginya dan meludahkannya. 170.000. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu. Ekspresi wajah Li Qianqian berubah jelek. Harga maksimum yang ditetapkan oleh Master Sekte Sky Stepping adalah 120.000, sedangkan Green Lotus Tavern menetapkan harga mereka pada 170.000. Semua orang menahan napas, menatap dengan mata terbelalak, karena tak seorang pun menduga air guntur kesengsaraan 6 lapis akan menawar hingga 170.000. Tepat ketika semua orang mengira Li Qianqian akan menyerah, tiba-tiba, sesosok muncul di pintu masuk aula lelang. Sosok ini sangat tinggi, berdiri di sana dengan aura yang mendominasi. Ketika sosok ini dikenali, wajah banyak leluhur yang terhormat berubah drastis. Master Menara Li, banyak orang terhormat yang hadir bergegas berdiri, membungkuk, dan memberi hormat dengan tinju mereka, termasuk Long Lan, Zhao Jinzu, dan Wang Zhou. Li Hong, putra Li Dong. Ia juga merupakan Tower Master dan juru mudi Green Lotus Tavern saat ini. Li Dong telah lama menyendiri selama bertahun-tahun, dan sekarang, semua urusan Green Lotus Tavern dikelola oleh Li Hong. Bahkan Kaisar Agung Kekaisaran dan Master Sekte Langkah Langit pun harus memberikan penghormatan sebanyak 3 bagian kepada Li Hong saat bertemu dengannya. Tidak seorang pun mengantisipasi bahwa Li Hong akan menghadiri pelelangan itu secara pribadi. Jelas, Li Hong datang untuk air guntur kesengsaraan 6 lapis. Bab 213, kamu benar-benar berani menolak. Kakek, Li Qianqian melihat bahwa Li Hong sendiri yang datang, dan wajah cantiknya berseri-seri karena gembira. Dia bangkit untuk menyambutnya dan kemudian berpegangan erat pada lengan Li Hong. Li Hong sangat menyayangi Li Qianqian, dan sambil tersenyum, dia berkata, gadis kecil, kamu sudah dewasa sekarang, tapi masih bertingkah seperti anak kecil. Sambil berbicara, dia memasuki aula. Sepanjang jalan, berbagai tokoh kuat yang hadir semuanya menundukkan kepala sedikit. Li Hong berjalan ke tengah aula dan berhenti. Ia menatap Long Lan dan tersenyum, Little Lan, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan tampaknya kekuatanmu telah meningkat pesat. Long Lan mengepalkan tinjunya, membungkuk sedikit, dan tersenyum, Li Hong, senior, kau menyanjungku. Kekuatanku hampir tidak layak disebut. Tatapan mata Li Hong jatuh pada Yang Xiaotian, ini pasti sahabat Yang Xiaotian,
yang mengendalikan api surgawi kesengsaraan guntur dan menciptakan ramuan tingkat mendalam di alam Raja Bela Diri. Sungguh keajaiban surgawi. Dia benar-benar dewa pengobatan muda. Dewa pengobatan muda. Mendengar penilaian Li Hong terhadap Yang Xiaotian, wajah Gu Shaozong menjadi seburuk yang mungkin. Yang Xiaotian berkata, aku tidak layak disebut dewa pengobatan muda, aku hanya mendapat beberapa kesempatan beruntung. Li Hong, dengan ekspresi kagum, tertawa dan berkata, teman Yang, air petir kesengsaraan surgawi ini dibutuhkan oleh ayahku. Bisakah kamu membantu Li dan menjualnya kepadaku? Semua orang tercengang. Siapakah Li Hong? Pemilik Green Lotus Tavern saat ini, sebuah eksistensi yang setara dengan Master Sekte Sky Stepping dan Kaisar Agung Kekaisaran Naga Surgawi. Dan dia sendiri secara pribadi bertanya pada Yang Xiaotian. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiaotian akan mengangguk setuju, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, air guntur kesengsaraan surgawi ini juga merupakan suatu keharusan bagiku. Semua orang tercengang sekali lagi. Mereka memandang Yang Xiaotian dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Yang Xiaotian baru saja menolak Li Hong. Beraninya kau menolak? Li Qianqian, melihat kakeknya sudah bertanya dan Yang Xiaotian masih berani menolak, tidak dapat menahan amarahnya. Jiu Wu, Wang Zhou, Long Xingkong, Gu Shaozong, dan yang lainnya melihat Yang Xiaotian dengan berani menolak Li Hong, tidak memberinya muka sedikit pun, dan setelah terkejut, mereka semua diam-diam merasa gembira. Li Hong juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa meski telah berkunjung langsung dan berbicara langsung, Yang Xiaotian tetap tidak memberinya muka sedikit pun. Alisnya berkerut, dari mana Yang Xiaotian mendapatkan kepercayaan diri itu? Apakah dia merasa bahwa, setelah mengendalikan api surgawi, dia bisa dengan sombong berpikir bahwa dia berhak mengabaikannya? Atau apakah dia mengira bahwa Long Lan mendukungnya, yang memberinya keyakinan untuk langsung menolaknya? Dia melirik Long Lan. Pandangan itu membuat keringat dingin mengalir di dahi Long Lan. Pikiran Li Hong berpacu, menatap Yang Xiaotian sambil tersenyum, pahlawan muda yang benar-benar tak gentar menghadapi bahaya. Kemudian dia berkata, sepertinya wajah lamaku tidak begitu efektif di sini. Kalau begitu, mari kita adakan lelang yang adil. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Wu Qing dan berkata, 180.000. 180.000. Li Hong berbicara dengan santai, tetapi orang banyak merasakan otot-otot mereka berkedut mendengar kata-katanya. 200.000. Yang Xiaotian tidak ingin membuang kata-kata dengan lawannya, langsung berteriak 200.000. 200.000. Beberapa teman yang menderita sakit gigi, tiba-tiba mendapati sakit giginya hilang. Semua orang terkejut dengan tawaran 200.000 Yang Xiaotian. 200.000 batu roh tingkat atas, berarti 2 miliar batu roh tingkat rendah. Bayangkan 2 miliar batu roh tingkat rendah bertumpuk di sana, bahkan semut mungkin tidak mampu memanjatnya. Li Hong mendengar Yang Xiaotian menaikkan harga menjadi 200.000 sekaligus, tetapi tetap tenang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berseru, 250.000. 250.000. Beberapa master yang biasanya tangguh hampir kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh dari tempat duduknya. 300.000. Yang Xiaotian berteriak tanpa terpengaruh. Ada yang tadinya hampir jatuh namun tidak jadi, kini tak mampu lagi berdiri tegak dan roboh berbondong-bondong. Bahkan Long Lan pun tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam. Wajah tua Li Hong juga berkedut. Li Qianqian, Long Xingkong, dan yang lainnya tercengang oleh tawaran 300.000 Yang Xiaotian. Biasanya, mereka telah melihat transaksi yang melibatkan beberapa ratus ribu atau bahkan jutaan batu roh kelas rendah, namun 3 miliar batu roh kelas rendah tidak pernah terdengar. Apakah dia sudah gila? Zhu Xuan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Yang Xiaotian. Air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat adalah sebuah harta karun, tetapi menghabiskan 3 miliar batu roh bermutu rendah untuk itu sepertinya tidak sepadan. Di mata orang lain, air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat paling banyak bernilai 1 miliar batu roh tingkat rendah. Itu sudah 3 kali lipat jumlahnya. Dengan 3 miliar batu roh kelas rendah, seseorang dapat membeli lebih banyak harta karun. Mengapa Yang Xiaotian begitu bertekad untuk memperjuangkan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat? Li Hong memandang Yang Xiaotian dengan ekspresi aneh. Sekarang, dia menyadari, pemuda ini, yang otaknya pasti telah ditendang oleh seekor keledai, benar-benar bertekad untuk mendapatkan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Wajah Li Hong berubah antara mendung dan cerah,
akhirnya menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan tawaran berikutnya. Kalau dia terus menawar, bukan otaknya yang ditendang keledai, melainkan harimau. Selain itu, bahkan jika dia menghabiskan lebih dari 30 miliar batu roh kelas rendah untuk benar-benar membeli air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, ayahnya mungkin tidak senang dan bisa saja menendang kepalanya. Melihat Li Hong tidak lagi melanjutkan, orang banyak menghela napas lega. Jika penawaran dilanjutkan, hal pertama yang tidak dapat bertahan mungkin adalah kursi tempat mereka duduk. Pada akhirnya, Yang Xiaotian berhasil memperoleh air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat dengan 300.000 batu roh tingkat unggul, dan setelah menerimanya, wajah dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Li Hong memandang Yang Xiaotian yang gembira, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk meninggalkan pelelangan. Saat pergi, Li Qianqian melotot tajam ke arah Yang Xiaotian. Kekuatan dari semua pihak juga pergi satu demi satu. Wang Zhou, Long Xingkong, Gu Shaozong, dan lainnya pergi dengan perasaan schadenfreude. Tanpa berlama-lama, Yang Xiaotian memimpin Wu Qi dan yang lainnya untuk pergi juga. Long Lan juga membawa King Xuan kembali ke istana kekaisaran. Saat berpisah dengan Yang Xiaotian, Long Lan merenung dan berkata, "Teman Yang, sebaiknya jangan meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu." Yang Xiaotian tahu bahwa Long Lan mengkhawatirkan keselamatannya dan mengangguk, "Baiklah, Paman Lan, saya mengerti." Saat King Xuan pergi, sambil berulang kali menoleh ke belakang, Long Lan menyeretnya kembali ke istana kekaisaran. Setelah kembali ke kediaman naga Azure, Yang Xiaotian diam-diam mengeluarkan manik naga sejati dan membiarkan Raja Naga Banjir Hitam dan Ular Piton Guntur Azure memurnikannya bersama-sama. Namun, tidak lama setelah Yang Xiaotian kembali ke kediaman naga biru, Liang Yafei dari Sekte Dewa Naga Sejati sudah dalam perjalanan ke sana. Dia baru saja menerima perintah dari sekte untuk merekrut Yang Xiaotian sebagai murid benih dan mengundangnya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Dalam perjalanan, Zhu Miaomiao tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Guru, Yang Xiaotian ini adalah seorang pembuat onar. Dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Merekrut orang seperti itu ke dalam sekte Dewa Naga Sejati dapat membawa masalah bagi sekte tersebut. Bahkan jika dia telah menaklukkan api surgawi, dia belum tentu bisa menjadi dewa pengobatan di masa depan." Liang Yafei menggelengkan kepalanya, merekrut Yang Xiaotian adalah keinginan leluhur. Kita hanya perlu mengikuti perintahnya. Mendengar bahwa itu adalah wasiat leluhur, Zhu Miaomiao tidak berani menolak lebih jauh. Beberapa saat kemudian, Liang Yafei tiba di kediaman Azure Dragon dan menyatakan tujuannya. "Merekrutku sebagai murid benih." Yang Xiaotian terkejut. Sambil tersenyum, Liang Yafei berkata, "Benar, sahabat Yang, Master Sekte kami berkata bahwa jika kamu bergabung dengan Sekte Dewa Naga Sejati, semua bahan obat Sekte itu bisa kamu gunakan. Selain itu, setelah memasuki Sekte, statusmu akan setara dengan murid inti." Bab 214, hanya tersisa 8. Setelah memasuki Sekte, dia akan memiliki status yang sama sebagai murid inti. Terlebih lagi, semua bahan obat milik Sekte itu dapat digunakan olehnya. Kondisi seperti itu adalah indikasi jelas dari ketulusan Sekte Naga Sejati. Hal yang paling krusial adalah Yang Xiaotian sudah lama ingin bergabung dengan Sekte Naga Sejati. Pada saat ini, Liang Yafei menambahkan, selain itu, semua teknik kultivasi, kitab rahasia, dan kekuatan surgawi tertinggi di paviliun buku Sekte ini siap Anda telusuri. Semua kekuatan surgawi tertinggi, teknik kultivasi, dan kitab rahasia tersedia untuk dipelajarinya. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dinikmati oleh murid inti. Bahkan pengikut inti harus menukar poin kontribusi sekte untuk menjelajahi teknik kultivasi dan kekuatan suci paviliun buku. Mendengar ini, Zhu Miaomiao merasa itu tidak adil dan berkata, "Guru, ini tidak pantas, bahkan murid inti perlu menukar poin kontribusi sekte untuk mengakses teknik kultivasi dan kekuatan suci paviliun buku sekte." Yang Xiaotian tidak memberikan kontribusi apapun kepada sekte tersebut. Belum lagi ketidakpuasannya sebagai murid inti Sekte Naga Sejati lainnya pasti akan merasakan hal yang sama jika mereka tahu. Liang Yafei melirik Zhu Miaomiao dan menegurnya, "Pantas atau tidak, itu bukan urusanmu." Zhu Miaomiao menundukkan kepalanya tanda mengerti, tidak berani menyela lebih jauh. Namun, di dalam hatinya dia merasa semakin tidak senang terhadap Yang Xiaotian. Liang Yafei tersenyum pada Yang Xiaotian dan bertanya, "Teman Yang, bagaimana menurutmu?" "Bagus.
Yang Xiaotian mengangguk. Mendengar persetujuan Yang Xiaotian, Liang Yafei tertawa terbahak-bahak. Sangat senang, selamat kepada sahabat yang karena telah bergabung dengan Sekte Naga Sejati Surgawi. Dia kemudian mengeluarkan sebuah token, ini adalah token identitas murid inti dari Sekte Naga Sejati Surgawi. Tolong simpan dengan baik, sahabat Yang. Besok aku akan kembali ke Sekte. Apakah teman yang bersedia ikut denganku? Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Dia harus pergi ke hutan bulan merah untuk menaklukkan kilin api es. Setelah itu, dia membuat perjanjian dengan Liang Yafei untuk melapor ke Sekte Naga Sejati dalam waktu 3 bulan. Liang Yafei tidak ingin menekan Yang Xiaotian, mengingatkannya tentang beberapa hal dan kemudian meninggalkan kediaman Azure Dragon. Namun, saat Liang Yafei baru saja pergi, Zhao Jinzu dari Sekte Langkah Langit tiba-tiba membuntutinya. Zhao Jinzu juga datang atas nama Sekte Langkah Langit untuk merekrut Yang Xiaotian sebagai murid Sekte. Melihat Zhao Jinzu, Yang Xiaotian cukup terkejut, lagi pula, hubungannya dengan Long Xingkong dan Zhu Xuan sangat kaku, terutama dengan Zhu Xuan, kalau saja dia tidak melarikan diri dengan cepat di Gua Dewa Petir, Zhu Xuan pasti sudah membunuhnya sejak lama. Zhao Jinzu, setelah melihat kesunyian Yang Xiaotian, angkat bicara, jadi, apa pendapatmu, Yang Xiaotian? Jika kamu bergabung dengan Sekte Sky Stepping kami, kamu akan segera menjadi murid Sekte Dalam, yang kedua setelah 1 juta orang. Saat dia mengatakan ini, dia berbicara dengan bangga, Sekte Sky Stepping kami adalah yang terdepan di antara 10 sekte tertinggi kekaisaran, dengan kekuatan yang jauh melampaui 9 sekte tertinggi lainnya. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, Penatua Liang Yafei baru saja datang, aku sudah bergabung dengan Sekte Naga Sejati. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan token murid inti yang diberikan kepadanya oleh Liang Yafei. Zhao Jinzu yang awalnya bersemangat, melihat token di tangan Yang Xiaotian dan ekspresinya menjadi gelap. Yang Xiaotian, Sekte Dewa Naga Sejati bukanlah tandingan Sekte Sky Stepping kita. Jika kau berubah pikiran sekarang dan bergabung dengan Sekte Langkah Langit kami, Sekte Naga Sejati Surgawi tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun, katanya. Dengan itu, tatapan matanya menjadi dingin. Jika kamu menolak untuk bergabung dengan Sekte Sky Stepping kami, maka kamu adalah musuh Sekte Sky Stepping. Mendengar kata-kata mengancam dari Zhao Jinzu, Yang Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, begitukah? Zhao Jinzu, melihat Yang Xiaotian mengabaikan peringatannya dengan cemas dan penuh dengan niat membunuh, berkata, apakah kau percaya bahwa aku dapat membunuhmu sekarang juga? Aura Sein Rilem miliknya terkunci pada Yang Xiaotian. 100 tahun dari sekarang, Yang Xiaotian diharapkan untuk meraih gelar Dewa Pengobatan. Karena Yang Xiaotian tidak mau bergabung dengan Sekte Sky Stepping, ia lebih baik membunuh Yang Xiaotian sekarang daripada membiarkannya menguntungkan Sekte Dewa Naga Sejati. Saya menyarankan kamu untuk tidak mengambil tindakan apapun, jika tidak, kamu akan mati tanpa mayat yang lengkap, kata Yang Xiaotian dingin, menatap Zhao Jinzu. Mendengar ini, Zhao Jinzu terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Sebagai patriark Sekte Sky Stepping, dia telah menjalani kehidupan yang penuh pembunuhan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, namun dia tidak pernah diancam seperti ini oleh seorang kultivator marsial King Rilem. Zhao Jinzu menatap Yang Xiaotian, pikirannya dipenuhi niat membunuh. Tetapi tepat pada saat itu, tiba-tiba, Luo Qing datang untuk melaporkan bahwa Feng Lei, leluhur kuno Sekte Mahadivine, sedang berada di luar dan ingin bertemu Yang Xiaotian. Zhao Jinzu menahan niat membunuhnya dan menatap Yang Xiaotian dengan dingin, Yang Xiaotian, aku bisa mengambil nyawa kecilmu kapan saja, jangan berpikir bahwa hanya karena Long Lan mendukungmu, dia bisa membuatmu aman. Jika Sekte Langkah Langitku ingin membunuhmu, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Setelah berkata demikian, dia pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Tuan muda, Luo Qing tidak bisa menahan ekspresi khawatirnya, Sekte Penginjak Langit, apakah kita? Tidak apa-apa, silakan undang Feng Lei masuk, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Luo Qing mengangguk. Tak lama kemudian, Feng Lei datang, dan seperti Zhao Jinzu, dia juga ingin merekrut Yang Xiaotian sebagai murid sekte. Syarat yang ditawarkan oleh Mahadivine Sect juga bagus, tidak lebih lemah dari True Dragon Divine Sect. Yang Xiaotian juga menolak tawaran tersebut. Feng Lei, setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah bergabung dengan Sekte Dewa Naga Sejati, menghela napas lama sebelum akhirnya pergi. Setelah itu,
Para ahli dari Istana Surgawi Kuno dan Sekte Surgawi Hijau juga datang berturut-turut, semuanya dengan tujuan untuk menjadikan Yang Xiaotian sebagai murid sekte. Pada akhirnya, Paviliun Tianchen pun hadir. Paviliun Tianchen diselimuti misteri, para pengikut sektenya jarang menunjukkan diri, dan peringkat kekaisaran dan sein kekaisaran semuanya dirilis olehnya. Sekte itu terletak di dalam hutan purba, dan Yang Xiaotian tidak menyangka seorang ahli dari Paviliun Tianchen akan datang, apalagi seorang leluhur kuno. Pada akhirnya, Yang Xiaotian hanya menutup pintunya dan fokus menundukkan api bumi di dalam halaman. Dengan pengalaman menaklukkan api surgawi kesengsaraan petir, api emas 9 Phoenix, dan api bintang, Yang Xiaotian menjadi cukup ahli dalam menaklukkan api bumi. Ia mengoperasikan teknik pengendalian api dan dengan lancar menaklukkan api bumi. Api bumi merupakan yang pertama di antara api abnormal. Sekarang, dengan tambahan 9 api emas Phoenix, ia memiliki 2 dari 10 api abnormal teratas. Masih ada 8 lagi, gumam Yang Xiaotian dalam hati. Legenda mengatakan jika seseorang dapat mengumpulkan ke-10 api abnormal yang terkuat dan melepaskannya bersama-sama, kekuatannya tidak akan ada bandingannya, tidak akan kalah dengan beberapa api surgawi. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Raja Naga Banjir Hitam dan Ular Piton Guntur Biru telah memurnikan esensi naga dari manik naga sejati itu secara menyeluruh. Namun, yang membuat Yang Xiaotian kecewa, tidak satu pun dari mereka berhasil mengembalikan garis keturunan mereka ke keadaan leluhur. Meskipun aku belum kembali ke leluhurku, garis keturunanku sekarang selangkah lebih dekat dengan Divine Beast. Jika aku bisa mendapatkan manik lain seperti True Dragon Bat ini, aku seharusnya bisa berevolusi menjadi Divine Beast, kata Black Float Dragon King. Manik lainnya, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Manik naga sejati sama langkanya dengan air guntur kesengsaraan surgawi, di mana dia bisa menemukan yang lain. Yang Xiaotian memikirkan Si Yongping. Sebagai guru besar apoteker di Kekaisaran, Si Yongping mungkin mengetahui sesuatu tentang keberadaan manik naga sejati. Setelah itu, Yang Xiaotian pergi ke aula apoteker Kekaisaran untuk menemui Si Yongping. Ketika Si Yongping mengetahui bahwa Yang Xiaotian sedang mencari True Dragon Bat, ia merenung, saya telah lama ingin memurnikan True Dragon Holy Pill yang memiliki atribut air dan telah mengumpulkan banyak bahan. Saya memang tahu tempat di mana terdapat True Dragon Bat. Satu-satunya masalahnya adalah tempat itu terlalu berbahaya, bahkan aku tidak bisa masuk. Si Yongping berada di puncak 10 lapisan alam suci, dan fakta bahwa bahkan dia tidak bisa memasukinya menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Mendengar ini, Yang Xiaotian sangat gembira, bolehkah saya tahu di mana itu? Saya akan sangat berterima kasih jika ketua aula besar dapat memberitahu saya, kata Yang Xiaotian. Bab 215, Istana Naga Laut Hijau. Si Yongping melihat ekspresi cemas di wajah Yang Xiaotian dan tidak menyembunyikan apapun, berkata, di bagian terdalam Laut Hijau, ada Istana Naga Laut Hijau dari zaman kuno. Seharusnya ada manik naga sejati di dalamnya. Laut Hijau. Yang Xiaotian bingung. Tampaknya tidak ada tempat bernama Laut Hijau di Kekaisaran Naga Surgawi. Si Yongping menjelaskan, Laut Hijau tidak berada di dalam Kekaisaran Naga Surgawi kita, tetapi di dalam Kekaisaran 4 negara. Kekaisaran 4 negara. Yang Xiaotian terkejut. Kekaisaran 4 negara berbatasan dengan Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, hubungan antara Kekaisaran 4 negara dan Kekaisaran Naga Surgawi tidak terlalu baik. Kekaisaran 4 negara memiliki rancangan yang ambisius dan selalu ingin mencaplok Kekaisaran Naga Surgawi. Oleh karena itu, kedua kerajaan besar itu terus-menerus berperang. Kekaisaran 4 negara memiliki 4 benua, dan Laut Hijau terletak di benua Bitian, kata Si Yongping. Namun, di bagian terdalam Laut Hijau, terdapat kidingin es ekstrim, yang bahkan dapat membekukan seseorang di puncak alam suci, sehingga mustahil untuk mendekati Istana Naga Laut Hijau. Selain itu, di dalam Istana Naga Laut Hijau, ada banyak batasan klan panjang kuno. Aku kira bahkan roh surgawi tidak dapat memasuki kedalaman Istana Naga Laut Hijau. Alis Yang Xiaotian berkerut, bahkan roh surgawi tidak bisa masuk. Si Yongping mengangguk dan berkata, benar, tetapi sejauh yang aku tahu, setiap 10 tahun, batasan Istana Naga Laut Hijau melemah, dan pada saat itu, alam roh surgawi hampir tidak bisa dimasuki, meskipun tetap sangat berbahaya. April mendatang adalah saatnya pembatasan Istana Naga Laut Hijau melemah. Mendengar ini, rasa gembira muncul dalam hati Yang Xiaotian, jika memang begitu, maka segalanya akan lebih mudah.
Melihat ekspresi gembira di wajah Yang Xiaotian, si Yongping berkata, "Teman Yang, meskipun kamu memiliki api surgawi kesengsaraan guntur dan tidak takut pada ki dingin es ekstrim di bagian terdalam Laut Hijau, Istana Naga Laut Hijau memiliki banyak batasan dan sangat berbahaya. Lebih baik kamu tidak pergi." Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, aku mengerti." Setelah itu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan telapak tangan. "Terima kasih, Kepala Balai Agung, karena telah memberitahuku tentang Istana Naga Laut Hijau. Jika Anda memiliki perintah di masa mendatang, Xiaotian tidak akan mengabaikan tanggung jawab." Wajah si Yongping berseri-seri karena senyum, dia menepuk bahu Yang Xiaotian, "Aku sungguh berharap melihatmu mencapai status Dewa Pengobatan dalam 100 tahun. Saat-saat itu tiba, kamu akan mewarisi Aula Apoteker Kekaisaran. Dan pimpin Aula Apoteker Kekaisaran Naga Surgawi kita menuju ketenaran di seluruh benua Dewa Biru." Yang Xiaotian mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Saya akan bekerja keras." Kemudian dia bertanya, "Grand Hall Master, saya ingin menanyakan sesuatu, apakah Anda tahu tentang Inate Fine Iron?" Sekarang, dia hanya kekurangan besi halus bawaan untuk memperbaiki pedang pengubur surga. Besi halus bawaan. Si Yongping menggelengkan kepalanya. Material itu bahkan lebih langka daripada manik naga sejati. "Aku tidak punya berita tentangnya." Saat dia mengatakan ini, dia merenung, "Mungkin, kamu bisa melihat-lihat di pegunungan kurcaci Kekaisaran 100 Klan. Setengah dari 10 pengrajin surgawi pemurnian artefak teratas di benua Dewa Biru berasal dari klan kurcaci. Seharusnya ada besi halus bawaan di pegunungan dwarf." "Baiklah, aku mengerti." Yang Xiaotian memperhatikan informasi si Yongping. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan Aula Apoteker Kekaisaran. Berjalan di jalan-jalan ramai ibu kota Kekaisaran, Yang Xiaotian memikirkan tentang manik naga sejati dan besi halus bawaan. Istana Naga Laut Hijau berada di Kekaisaran 4 negara, yang relatif dekat. Namun, pegunungan kurcaci milik Kekaisaran 100 Klan terlalu jauh. Kekaisaran 100 Klan berada di ujung benua Dewa Biru, dan untuk mencapainya, seseorang harus melintasi puluhan kekaisaran. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara lain untuk memperoleh besi halus bawaan. Setelah kembali ke kediaman Azure Dragon, Yang Xiaotian meninggalkan ibu kota kekaisaran malam itu juga dan menuju hutan bulan merah. Demi keselamatan orang tuanya, dia meninggalkan Raja Naga Banjir Hitam di kediaman Naga Biru. Selain itu, Raja Naga Banjir Hitam tidak akan banyak membantu saat tiba waktunya untuk menaklukkan kilin api es. Ketika Yang Xiaotian meninggalkan ibu kota kekaisaran, sesosok yang tersembunyi dalam kegelapan dengan tatapan mata dingin yang tajam mengikutinya. Sosok yang diselimuti kegelapan itu terbang tanpa menimbulkan gangguan apapun di angkasa, diam bagaikan hantu. Yang Xiaotian meneruskan perjalanannya, memanfaatkan teknik skywalking Tousan Swords, terbang di atas pegunungan terpencil dan hutan belantara. Sosok gelap itu mengikuti Yang Xiaotian sepanjang jalan. Saat Yang Xiaotian melewati sebuah puncak gunung, sosok gelap itu tiba-tiba melaju kencang dan langsung muncul di belakang Yang Xiaotian, sambil menghunjamkan paku tajam dengan ganas. Paku itu dilapisi dengan racun mematikan dari hasil pemurniannya, jadi satu goresan saja akan menyebabkan seluruh tubuh Yang Xiaotian membusuk, dan akhirnya mengubahnya menjadi mayat. Tepat saat paku beracun itu hendak menusuk punggung Yang Xiaotian, tiba-tiba, ia mendapati bahwa sekuat apapun ia mencoba, paku itu tidak dapat menembusnya dan malah terhenti beberapa inci dari punggung Yang Xiaotian. Matanya terbelalak karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Yang Xiaotian menoleh dan menatap dingin ke arah sosok gelap itu. Segera setelah itu, sosok gelap itu melihat gelombang cahaya di belakang Yang Xiaotian, dan sosok besar yang terlalu besar untuk dibayangkan muncul di belakangnya. Sosok gelap itu menatap bentuk raksasa yang menutupi seluruh penglihatannya, berseru ngeri, "Raja Binatang Surgawi. Ular piton guntur biru." Kemudian, dia menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan. Yang Xiaotian sebenarnya telah menjinakkan Raja Binatang Surgawi dari hutan bulan merah. Merasakan kehadiran Azure Thunder Piton yang mengerikan di alam roh surgawi, dia terkejut, geram, dan penuh kebencian. "Long Xingkong dan Zusuan, kalian berdua idiot. Bukankah kalian mengatakan bahwa di alam kaisar hanya ada Raja Naga Banjir Hitam bersama Yang Xiaotian? Brengsek, kau telah membuatku terbunuh." Dia ingin lari, tetapi dia mendapati bahwa dia sudah diselimuti oleh aura mengerikan dari Azure Thunder Piton. Jika dia mencoba melarikan diri,
apa yang menantinya pasti akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Iblis malam bayangan, kata ular piton guntur biru dengan dingin, menatap sosok gelap itu ketika suara seperti guntur surgawi 9 surga jatuh dari langit, mengguncang dedaunan yang jatuh di sekitarnya seperti hujan. Setan malam bayangan, peringkat ketiga dalam daftar pembunuh. Mendengar bahwa sosok gelap di hadapannya adalah iblis malam bayangan, Yang Xiaotian bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Tiba-tiba, setan malam bayangan menggoyangkan tangannya, melepaskan jarum beracun yang tak terhitung jumlahnya ke arah Yang Xiaotian sambil melompat dan menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Melihat hal itu, Azure Thunder Python pun bersenandung dingin, tanpa melakukan gerakan apapun, hanya menekan dengan telapak tangannya. Seketika, ruang berubah. Semua jarum beracun itu terpantul kembali. Shadow Knight Demon, yang baru saja menghilang ke dalam kegelapan, merasakan tubuhnya dihantam oleh kekuatan yang mengerikan dan jatuh dari kegelapan sekali lagi. Sambil menoleh karena ngeri, dia melihat kaki ular piton guntur biru yang sebesar gunung. Dengan suara gemuruh, Azure Thunder Python langsung menghentakkan lawan ke tanah. Semua pohon di sekitarnya hancur menjadi debu. Setelah itu, Azure Thunder Python membawa Shadow Knight Demon di depan Yang Xiaotian. Siapa yang mengirimmu? Yang Xiaotian menatap iblis malam bayangan di depannya dan bertanya lagi dengan dingin. Aura kegelapan pada Shadow Knight Demon telah menghilang, dan topeng di wajahnya telah hancur, menampakkan seorang pria setengah baya kurus kering. Dia menatap Yang Xiaotian, tersenyum mengejek, dan dengan nada mengejek berkata, Yang Xiaotian, apakah kau benar-benar berpikir aku, Shadow Knight Demon, akan mengungkapkan siapa majikanku? Belum sempat dia selesai bicara, pedang surgawi penembus langit di tangan Yang Xiaotian telah menusuk ke tenggorokannya. Sama seperti ketika dia mengirim Fang Heng dan Zheng Biao, itu dimasukkan inci demi inci. Setan malam bayangan menatap pedang surgawi penembus langit di tangan Yang Xiaotian, suaranya terputus-putus, pedang surgawi penembus langit milik guru surgawi Hong Feng. Setelah berkata demikian, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Bab 216, aku akan mengambil alih garis depan nanti. Setelah menyelesaikan masalah setan malam bayangan, Yang Xiaotian mengeluarkan cincin luar angkasa dari mayat itu, lalu 9 api emas Phoenix terbang keluar dan membakar abis mayat itu sebelum dia meneruskan perjalanannya dengan ular piton guntur biru. Yang Xiaotian duduk bersila di atas kepala Azure Thunder Python dan membuka cincin luar angkasa. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual yang menakjubkan meledak. Itu diisi dengan batu roh. Ada yang kelas bawah, menengah, bahkan atas. Kelas bawah kemungkinan berjumlah ratusan juta, sementara kelas menengah dan atas jumlahnya lebih sedikit. Yang Xiaotian terkejut, dia tidak menyangka iblis malam bayangan memiliki begitu banyak batu roh. Bahkan para tetua dari 10 sekte tertinggi pun tidak sekaya itu. Selain batu roh, ada juga banyak obat roh dan pil roh, meskipun sebagian besar adalah ramuan penyembuh. Hanya sedikit yang berkualitas unggul, dan hampir tidak ada yang berkualitas terbaik. Di sudut, ia juga menemukan lebih dari selusin manual teknik kultivasi dan keterampilan surgawi. Yang Xiaotian tidak tertarik dengan manual teknik kultivasi, tetapi salah satunya, Jalan Malam Bayangan, menarik perhatiannya. Shadow Night Walk adalah keterampilan surgawi tertinggi dalam gerakan tubuh. Setelah mencapai alam kesempurnaan, seseorang dapat bersembunyi dalam kegelapan dan bergerak tanpa suara. Jika seseorang mencapai puncak penguasaan dengannya, mereka bahkan dapat berjalan tak terlihat di siang hari, dan musuh yang beberapa tingkat lebih tinggi akan kesulitan mendeteksi mereka. Namun, untuk mengolah jalan malam bayangan, seseorang harus memiliki jiwa bela diri dengan atribut gelap. Jiwa bela diri naga hitamnya tepat untuk itu. Setelah mengolah jalan malam bayangan, hingga ke puncak penguasaan dan menggabungkannya dengan keterampilan jiwa terikat hidupnya dari penyembunyian mutlak, dia akan sangat puas. Selama hari-hari kultivasinya ini, keterampilan jiwa terikat kehidupan dari dua roh bela diri tertingginya telah terbangun sepenuhnya. Keterampilan jiwa terikat kehidupan dari roh bela diri naga hitam adalah penyembunyian mutlak. Yang Xiaotian membolak-balik Shadow Night Walk dari awal hingga akhir, dan dia hampir sepenuhnya memahami misterinya. Namun, ia tidak terburu-buru mengolahnya. Setelah mengingat isinya, ia melanjutkan membacanya untuk kedua kalinya. Setelah pembacaan kedua, dia telah sepenuhnya memahami misteri, jalan-jalan bayangan di malam hari. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti Yang Xiaotian, lalu ia menghilang dalam kegelapan malam, menyatu sepenuhnya dengan kegelapan.
Ini adalah eksekusinya dalam lagu, Shadow Night Walk. Akan tetapi, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa terikat hidupnya, yaitu penyembunyian mutlak. Hanya sekedar, jalan-jalan di malam bayangan, murni. Segera setelah itu, tubuh Yang Xiaotian mulai kabur, dan dia menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan. Ini adalah keterampilan jiwa yang terikat kehidupan dari roh bela diri naga hitam, penyembunyian mutlak. Sebelumnya, Yang Xiaotian telah menyatu dengan kegelapan dan masih berada di lokasi asalnya, tetapi sekarang, dia telah lenyap sepenuhnya. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya di luar angkasa. Ini adalah penyembunyian mutlak. Seiring dengan peningkatan kekuatan Yang Xiaotian, keterampilan jiwa terikat kehidupan dari dua roh bela diri tertingginya akan menjadi semakin kuat. Pada saat ia melangkah ke alam kaisar, mungkin bahkan mereka yang berada di puncak alam suci tidak akan dapat menemukannya. Ular piton guntur Azure sangat cepat dan segera mencapai hutan bulan merah bersama Yang Xiaotian. Saat mendekati gunung berapi itu, Azure Thunder Piton tak dapat menahan rasa gugupnya. Merasakan kegelisahan ular piton petir biru, Yang Xiaotian menepuknya dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua Meng, kau sudah berhasil menembus alam roh surgawi. Apakah kau masih takut pada orang yang berada di puncak alam suci?" Ular piton petir biru menjawab dengan senyum masam, "Tuan muda, dia adalah binatang super surgawi, dan aku hanyalah binatang surgawi. Kekuatan tempur kita sama sekali berbeda. Meskipun dia adalah puncak dari binatang surgawi, yang dikenal sebagai Raja Binatang Surgawi, dia mengetahui keterbatasannya sendiri. Menghadapi Super Divine Beast, dia tidak memiliki kepastian kemenangan." Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, "Kami masih memiliki Master Ding." Mendengar nama Master Ding, semangat Azure Thunder Piton pun melonjak. "Tuan Ding, apakah menurutmu kita bisa mengatasinya?" Yang Xiaotian bertanya pada kuali obat. Kuali obat menjawab dengan nada meremehkan, "Binatang super surgawi di puncak alam suci, itu saja. Dengan kekuatan air guntur 6 kali lipat kesengsaraan, aku penuh energi sekarang, tunggu saja sampai kita mengalahkannya." "Turunkan itu," tanya Yang Xiaotian. "Turunkan." Kuali obat berseru dengan semangat yang membumbung tinggi. Ular piton guntur biru mendengar pernyataan luhur kuali obat dan ikut tertawa terbahak-bahak, "Lakukan." Medicine Cauldron berkata, "Aku akan menyerang bagian depan, dan kau menyerang bagian belakang." Bagian belakang. Ular piton petir Azure tertegun sejenak sebelum Medicine Cauldron menambahkan, bidik tepat ke bagian tengah pantatnya. Puff. Ular piton petir Azure hampir menyemburkan daging panggang yang dimakannya beberapa hari lalu. Yang Xiaotian tertawa keras. Suara tawa bergema sepanjang malam. Di tengah tawa mereka, ketiganya, seorang pria, seekor ular piton, dan sebuah kuali, akhirnya tiba di gunung berapi tersebut. Gunung berapi hutan bulan merah, yang juga merupakan kawasan terlarang di hutan itu, berarti tidak ada binatang buas yang berani mendekati daerah sekitarnya. Di tengah kegelapan malam, gunung berapi itu memancarkan cahaya merah menyala yang menyeramkan. Meskipun Ice Flame Kilin terbaring tak bernyawa di dasar gunung berapi, aura yang memenuhi udara hampir membuat Yang Xiaotian mati lemas. Sambil menatap gunung berapi yang sudah dikenalnya di hadapannya, Azure Thunder Piton menarik napas dalam-dalam, melesat maju, dan dengan sapuan ekornya yang setinggi 1000 kaki, sebuah kekuatan dahsyat membombardir gunung berapi itu. Ledakan, disertai suara dentuman yang memekakkan telinga, gunung berapi itu bergetar hebat, batu-batu berhamburan dan berjatuhan. Kolom demi kolom api yang dahsyat melesat ke angkasa, menyebar jauh dan luas di area tersebut. Tiba-tiba daerah sekitar gunung berapi itu berubah menjadi lautan api. Tepat setelah serangan Azure Thunder Piton, suara gemuruh meletus dari kedalaman gunung berapi. Kekuatan gelombang suaranya begitu kuat sehingga Yang Xiaotian kehilangan pendengarannya. Hanya dengan satu raungan saja, kekuatan tersebut mengguncang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di hutan bulan merah hingga tumbang. Beberapa binatang bahkan begitu ketakutan hingga mereka mengompol. Di tengah gemuruh yang menggetarkan bumi, kilin raksasa yang diselimuti api biru es muncul di atas gunung berapi. Melihat Ice Flame Kilin sesaat membuat Yang Xiaotian sangat terkejut. Ini adalah binatang super surgawi. Dalam mitos kuno, kilin merupakan penguasa langit dan bumi yang dominan. Ada terlalu banyak legenda tentang kilin. Legenda mengatakan bahwa hanya penguasa langit dan bumi yang dapat menjinakkan kilin. Setelah Ice Flame Kilin muncul, ia terbang tinggi, menatap ke bawah seolah-olah ia adalah penguasa 9 surga. Ia melotot ke arah Azure Thunder Piton, orang tua yang ganas, ternyata itu kau.
Aku bertanya-tanya siapa yang cukup berani untuk mengganggu gunung berapiku dan menghentikan kultivasiku, ternyata kau, orang tua. Dengan kekuatan surgawi yang melonjak, ia melanjutkan, kulit gatal, ya. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Tiba-tiba ia mengangkat cakarnya dan memukulkannya dengan keras. Api biru es itu berubah menjadi lautan api tak berujung yang menyerang Azure Thunder Python. Lautan api berwarna biru es ini, meskipun berupa api, membuat semua yang dilaluinya tertutup sepenuhnya oleh es. Kengerian hawa dingin melanda langit dan bumi. Yang Xiao Tian merasa seolah-olah jiwanya sedang dibekukan. Dia buru-buru memanggil api bumi yang baru saja diredam untuk membuat keadaan lebih tertahankan. Menghadapi gempuran api biru es, ular piton guntur biru dengan wajah muram melolong ke langit dan menghantamkan cakarnya ke bawah, menjatuhkan sambaran petir 9 surga yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah gemuruh guntur, lautan api biru es pun berhamburan. Kilin api es terkejut, jadi kau telah berhasil menembus alam roh surgawi, itu sebabnya kau berani mengacaukan gunung berapiku. Tetapi apakah menurutmu dengan menerobos ke alam roh surgawi, kamu memenuhi syarat untuk menantangku? Hari ini aku akan membuatmu memahami perbedaan sebenarnya antara binatang surgawi dan binatang surgawi super. Dengan sekejap, ia muncul tepat di depan Azure Thunder Python, kedua cakarnya mengayun keluar. Tubuh Azure Thunder Python dipenuhi kilat saat ia menghadapi serangan itu dengan cakarnya. Dari jarak yang sangat jauh, Yang Xiao Tian merasakan kekuatan dahsyat pertarungan kedua binatang itu, benar-benar tercengang. Pertarungan saat ini antara Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin jauh lebih menakjubkan daripada pertarungan sebelumnya antara Azure Thunder Python dan Zhu Jing. Bab 217, Pertempuran yang mengguncang dunia. Raungan dahsyat terus datang tanpa henti. Suara tabrakan kedua binatang itu saja sudah membentuk gelombang sonik yang mengerikan. Itu seperti topan dahsyat, melanda wilayah yang tidak diketahui luasnya. Itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan dunia. Tanah di sekitarnya mengalami keretakan yang menakjubkan satu demi satu. Hutan, yang berada jauh di kejauhan, terus-menerus diratakan oleh sisa kekuatan kedua binatang itu. Bahkan gelombang sisa kekuatan binatang buas mengubah semua yang mereka telan menjadi debu. Yang Xiao Tian terus mundur. Sekalipun dia telah mengolah tubuh naga sejati dengan seni naga purba, hantaman kekuatan sisa dari kedua binatang itu membuatnya merasa seakan-akan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, organ-organnya terbelah. Yang Xiao Tian menyaksikan pertarungan yang mengguncang bumi antara dua binatang itu dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiao Tian melihat Azure Thunder Python mengeluarkan kekuatan roh surgawinya yang sebenarnya. Namun, meski begitu, Azure Thunder Python masih dirugikan. Api es milik Ice Flame Kilin mencapai angkasa, tak berujung dan tiada henti, sedangkan 9 langit surgawi petir milik Azure Thunder Python, meski menyebar ke seluruh langit dan bumi, meredup di bawah kekuatan api es. Begitu dahsyat. Baru sekarang Yang Xiao Tian mengerti apa yang dimaksud Azure Thunder Python dengan kemampuan tempurnya yang sangat berbeda. Kekuatan garis keturunan Super Divine Beast memang luar biasa. Akan tetapi, sekuat apapun Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python bagaimanapun juga adalah roh surgawi, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Azure Thunder Python. Saat kedua binatang buas itu bertarung dengan sengit, menimbulkan kegelapan di angkasa dan membuat setiap binatang buas di hutan bulan merah gemetar hingga takluk, tiba-tiba, seberkas cahaya dengan api yang mengerikan membombardir Ice Flame Kilin dengan ganas. Cahaya dan api bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, membuat Ice Flame Kilin terkejut. Ia mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Ice Flame Kilin benar-benar terguncang sampai-sampai terpaksa mundur berulang kali. Ia mendongak untuk melihat bahwa penyerangnya tidak lain adalah kuali obat besar. Melihat Master Ding akhirnya mengambil tindakan, Azure Thunder Python menghela napas lega. Baru saja, dengan kekuatan api Ice Flame Kilin yang dilepaskan sepenuhnya, ganasnya tak tertahankan, dan tekanan yang dirasakannya sangat besar. Tepat pada saat itu, cahaya dari kuali obat membumbung tinggi sekali lagi, membombardir kilin api es dengan seberkas cahaya dan api sambil berteriak, aku akan menyerang bagian depannya, kau serang bagian belakangnya. Sementara Ice Flame Kilin masih bingung dengan kata-kata Medicine Cauldron, Azure Thunder Python menatap lurus ke arah tengah punggungnya. Tubuh Ice Flame Kilin seluruhnya berwarna biru es kecuali bagian tengah punggungnya. Memang, targetnya jelas. Saat kuali obat membombardir Ice Flame Kilin, ular piton petir biru ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh.
Petir surgawi 9 surga, seperti tsunami, membombardir target sekaligus. Icheflame Kilin sedang sibuk menghadapi serangan Medicine Cauldron ketika tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia berbalik kaget tepat pada waktunya untuk melihat Nine Heaven Divine Thunder yang bagaikan tsunami melesat ke arahnya. Ketakutan, wajah Icheflame Kilin berubah warna, ia mengepalkan punggungnya, dan buru-buru menghindar ke samping sambil meraung, "Orang tua ganas, aku mengutuk ibumu." Dengan ledakan dahsyat, ia nyaris menghindar dan melihat 9 surga surgawi guntur menggelinding melewati tempatnya tadi, menghantam gunung berapi di depannya. Gunung berapi itu diledakkan dengan lubang supermasif. Icheflame Kilin berkeringat dingin. Beruntungnya dia bisa menghindarinya. Jika tidak, apa jadinya jika serangan itu mengenai punggungnya? Namun pada saat itu, saat kuali obat menerjang masuk, Icheflame Kilin tak dapat lagi menghindar dan terkena di dahi, langsung terpental dan jatuh terjerembab ke tanah. Ia menciptakan kawah yang dalam dan mengerikan di bumi. Badai pasir memenuhi langit. Icheflame Kilin meraung marah dan hendak terbang saat Medicine Cauldron yang menembus badai pasir lebat itu menghantam kepalanya sekali lagi, meledakkannya sekali lagi. Melihat hal ini, Azure Thunder Python bergabung dengan Medicine Cauldron untuk menyerang Icheflame Kilin. Icheflame Kilin terpaksa mundur berkali-kali. Akan tetapi, meskipun kuali obat menyerang Kilin api es 2 kali dengan pukulan yang keras dan bahkan dengan serangan bersamaan dari kuali obat dan ular piton guntur biru, tidaklah mudah untuk mengalahkan Kilin api es sepenuhnya. Pasir beterbangan dan batu-batu berhamburan saat 2 binatang buas dan 1 kuali bertarung dengan sengit. Tanah terbelah, hutan runtuh, dan sungai mengalir mundur, membuat seluruh hutan bulan merah tampak seolah-olah memasuki kiamat. Kemanapun mereka lewat, binatang buas yang gagal menghindar tepat waktu semuanya diledakkan menjadi plasma darah. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya lari ketakutan. Beberapa ahli dari berbagai negara yang datang berburu di hutan bulan merah merasakan kekuatan mengerikan dari Icheflame Kilin dan Azure Thunder Python dan menjadi sangat takut. Bahkan Wu Yu, murid Wang Zhou yang baru saja memasuki hutan bulan merah belum lama ini dengan tujuan mencari beberapa tanaman obat, merasakan kekuatan penghancur dunia dan melarikan diri dengan wajah penuh kengerian. Lari untuk menyelamatkan dirimu. Itu adalah Raja Binatang Surgawi dan orang dari gunung berapi yang bertarung sampai mati. Satu demi satu, yang kuat melarikan diri keluar dengan panik, mengutuk nasib mereka karena tidak memiliki lebih banyak kaki. Pertempuran ini membuat puluhan kerajaan kekaisaran di sekitarnya merinding. Tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju perbatasan kerajaan mereka. Bahkan para penguasa kekaisaran naga surgawi pun merasa khawatir. Apa? Raja binatang surgawi, ular piton petir biru, dan yang dari gunung berapi sudah mulai saling membunuh. Di dalam ibu kota naga surgawi, Longlan terkejut, adakah yang tahu kenapa? Semua pakar di istana kekaisaran menggelengkan kepala. Pada saat ini, Wang Zhou dari Aula Apoteker juga menerima berita itu dan sama terkejutnya. Dia bertanya kepada bawahannya, apakah ada yang tahu mengapa? Seorang tetua dari Aula Apoteker menggelengkan kepalanya, kami tidak tahu, tetapi seseorang mendengar kutukan marah dari gunung berapi itu. Kutukan marah. Mengutuk apa? Wang Zhou bertanya dengan tergesa-gesa, karena ini bisa jadi informasi penting. Aku akan mencakar ibumu, Wang Zhou. Pertempuran ini membuat semua orang ketakutan. Mereka khawatir kedua binatang itu mungkin memperluas medan perang hingga ke negara mereka. Kalau kedua binatang buas itu membawa medan perangnya ke kerajaan manapun, penguasa kerajaan itu bisa saja mati. Lagi pula, kekuatan kedua binatang buas itu melebihi kekuatan kerajaan manapun, bahkan kekaisaran naga surgawi tidak memiliki banyak orang yang dapat menahan kekuatan kedua binatang buas itu. Bahkan di bagian terdalam istana kekaisaran naga surgawi, leluhur naga surgawi memiliki wajah penuh kecurigaan. Biasanya, pada level mereka, mereka tidak akan dengan mudah memulai perang. Lalu mengapa kedua binatang itu terlibat dalam pertarungan mematikan malam ini? Namun, yang melegakan kerajaan kekaisaran Tiandou dan kerajaan besar lainnya adalah bahwa kedua binatang buas itu terus saling membantai di dalam hutan bulan merah dan tidak membawa medan perang mereka ke negara mereka. Malam telah berlalu. Fajar pun menjelang. Di tengah kegelisahan para petarung kuat di Kekaisaran Naga Surgawi, kekuatan penghancur dunia dari kedua binatang buas itu akhirnya berhenti. Sepertinya pemenang telah muncul. Menurutmu siapa yang menang? Itu pasti yang dari gunung berapi. Itu binatang super surgawi, dan begitu teknik tabunya digunakan, siapa yang bisa menahannya?
Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa Raja Binatang Surgawi telah menerobos ke alam roh surgawi, dan yang dari gunung berapi belum. Kekuatan alam roh surgawi tidak sebanding dengan alam suci. Saya pikir Raja Binatang Surgawi menang. Semua orang berspekulasi. Meski ada spekulasi, tak seorang pun berani masuk ke hutan bulan merah untuk mencari tahu kebenarannya. Pada saat ini, jauh di dalam hutan bulan merah, Yang Xiaotian menatap Ice Flame Kilin yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya, dengan Azure Thunder Python melingkar di belakangnya dan Medicine Cauldron melayang di sampingnya. Setelah pertarungan semalam, Medicine Cauldron dan Azure Thunder Python akhirnya menang. Namun itu merupakan kemenangan sia-sia. Kekuatan Ice Flame Kilin jauh melampaui imajinasi Yang Xiaotian. Untungnya, dia telah membeli sejumlah besar air petir kesengsaraan surgawi beberapa hari sebelumnya. Esensi surgawi kuali obat telah pulih dengan baik, jika tidak, dia dan ular piton petir biru akan menjadi orang-orang yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri hari ini. Ice Flame Kilin menatap Yang Xiaotian dengan napas terakhirnya. Setelah bertarung sampai sekarang, akhirnya ia mengerti. Orang yang telah menyebabkan pertempuran yang mengguncang bumi ini adalah anak muda di depannya. Akan tetapi, ia masih tidak dapat memahami mengapa Azure Thunder Python mau bersumpah setia kepada seorang anak. Bab 218, menetapkan, Sekte Dewa Naga Sejati. Yang Xiaotian punya pengalaman dalam menjinakkan Azure Thunder Python, jadi dia memotong jarinya dan setetes darah mengalir keluar. Kemudian, dia melakukan ritual darah, menggumamkan mantra, dan darah berubah menjadi rune darah sebelum meresap ke dahi Kilin, dan membakar laut jiwa sang Kilin. Yang Xiaotian merasakan hubungan darah dengan Kilin. Baru pada saat itulah dia mengeluarkan 2 pil kehidupan tanpa akhir yang tertinggi, dicampur dengan 2 teguk air guntur kesengsaraan surgawi untuk ditelan Kilin. Cedera yang dialami Ice Flame Kilin tentu saja tidak separah cedera yang dialami Azure Thunder Python. Setelah menelan 2 suap air guntur kesengsaraan surgawi dan 2 pil kehidupan tanpa akhir yang tertinggi, tidak butuh waktu lama bagi napas Kilin api es untuk stabil. Yang Xiaotian lalu mengeluarkan beberapa tetes air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat untuk ditelan Kilin api es. Meskipun kuali obat telah menghabiskan sebagian besar air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, Yang Xiaotian masih menyimpan sebagian untuk kebutuhan darurat. Setelah menelan beberapa tetes air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, Kilin api es sudah sepenuhnya mampu berdiri, bergerak bebas, dan luka-lukanya tampak sembuh dengan cepat. Melihat efek ajaib dari air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, Yang Xiaotian merasa takjub. Kilin api es memandang anak di depannya dengan emosi yang kompleks. Bahkan lebih rumit daripada yang pernah dirasakan Azure Thunder Python sebelumnya. Akan tetapi, ia juga tahu bahwa segala sesuatunya sudah diputuskan, dan betapapun enggan atau tidak puasnya ia, tidak ada yang dapat dilakukannya. Itu tidak bisa mengubah fakta. Saya memberi hormat kepada Tuan Muda, kata Kilin api es, wajahnya berubah warna setelah menundukkan kepalanya kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk. Dia tahu Ice Flame Kilin merasa kesal. Pada saat ini, kuali obat berbicara, "Nak, jangan merasa bersalah. Bahkan orang tua sepertiku mengikuti anak muda ini, dan kau, makhluk yang bahkan belum menembus alam roh surgawi, apa yang harus kau sesali?" Kilin api es menatap kuali obat, wajahnya penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi itulah pertama kalinya ia mendengar sebuah kuali mengembangkan rohnya sendiri. Karena bahkan kuali setingkat artefak surgawi pun seharusnya tidak mampu mengembangkan roh. Pada waktunya, kau akan menyadari bahwa bisa mengikutinya adalah keberuntunganmu, kata Medicine Cauldron, menguliahi Ice Flame Kilin seperti seorang tetua yang menginstruksikan juniornya. Setelah merasakan kekuatan kuali obat, Kilin api es punya keluhan namun tidak berani menyuarakannya. Pada saat itu, ular piton petir biru berbicara, "Old Eyes, Master Ding benar. Kemampuan Tuan Muda berada di luar imajinasi kita." Mendengar Azure Thunder Python berbicara, amarah melonjak dalam hati Ice Flame Kilin, dan ia langsung menyerang dengan cakarnya, menyebabkan Azure Thunder Python menghindar karena terkejut. Kedua binatang itu sekali lagi bertarung satu sama lain. Akan tetapi, karena luka-luka Ice Flame Kilin belum pulih sepenuhnya, ia tidak mampu mengalahkan Azure Thunder Python. Kedua binatang itu menahan diri dalam bentrokan mereka. Setelah menyebabkan keributan beberapa saat, Yang Xiaotian menyuruh mereka berhenti dan kemudian meminta Ice Flame Kilin untuk membawanya melihat istana Kirin. Dari Azure Thunder Python, dia mengetahui bahwa Ice Flame Kilin telah membangun istana Kirin yang megah di bawah gunung berapi tersebut.
Jadi, Yang Xiaotian menaiki punggung Ice Flame Kilin, dan mereka terbang menuju gunung berapi itu lagi, bersama dengan Azure Thunder Python. Bentuk Ice Flame Kilin juga sangat besar, tidak jauh lebih kecil dari Azure Thunder Python. Terbang di langit, bentuknya menyerupai gunung es raksasa yang bergerak. Yang Xiaotian memperhatikan bahwa dimanapun kilin api es melintasi langit, ia meninggalkan jejak kaki berapi berwarna biru es yang bertahan lama. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian melihat istana Kirin milik kilin api es. Di kaki gunung berapi itu terdapat surga tersembunyi. Istana Kirin dibangun sepenuhnya dari material jenis es dan berdiri di kaki gunung berapi, menciptakan kontras visual yang mencolok dengan lahar di sekitarnya. Yang Xiaotian berjalan-jalan dan kagum dengan keajaibannya. Kilin api es berkata kepada Yang Xiaotian, selama bertahun-tahun ini, karena tidak banyak yang harus kulakukan, aku membangun istana ini. Istana ini pasti tampak menggelikan bagimu, Tuan Muda. Yang Xiaotian menjawab, istana ini adalah hasil dari keterampilan magis, jauh lebih unggul dari para ahli seni yang disebut-sebut. Aku harus meminta bimbinganmu dalam pemurnian artefak di masa depan. Jika Tuan Muda bersedia, Bing Tua akan senang hati membagi semua yang aku ketahui, kata kilin api es sambil tersenyum. Ular piton petir biru itu angkat bicara, Old Eyes, aku ingat kau pernah memburu naga sejati. Kau pasti masih memiliki kekuatan asalnya, kan? Ice Flame Kilin segera menatap Azure Thunder Python dengan mata penuh niat membunuh. Ular piton petir biru tahu bahwa kilin api es telah salah paham dan segera melambaikan tangannya, berkata, aku tidak menginginkan kekuatan asal naga sejati milikmu. Tuan Muda telah mengembangkan banyak kekuatan surgawi tertinggi dari klan Panjang. Jika dia memiliki kekuatan asal naga sejati itu, dia dapat membawa banyak keterampilan surgawi itu ke ranah penguasaan puncak. Tuan Muda telah mengolah 14 kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Dia hanya butuh 16 lagi untuk memadatkan inti emas tingkat atas yang terkuat. Kilin api es menatap Yang Xiaotian dengan kaget, Tuan Muda, Anda telah mengolah 14 kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Membudidayakan selusin kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak bukanlah masalah besar. Kuncinya adalah betapa mudanya Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk, aku mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja dan cukup beruntung untuk mengolah 14 kekuatan surgawi tertinggi hingga penguasaan puncak. Kemudian dia menambahkan, jangan dengarkan omong kosong Old Meng, aku tidak membutuhkan kekuatan asal naga sejati. Namun, Ice Flame Kilin menggelengkan kepalanya, kekuatan asal naga sejati itu tidak terlalu berguna bagiku, jadi aku tidak pernah mengonsumsinya dan memurnikannya. Karena itu berguna bagi Tuan Muda, aku akan mengambilnya untukmu sekarang. Ia berbalik dan memasuki perbendaharaan, lalu kembali lagi dengan botol giok besar di tangannya, sambil berkata, aku pernah memasuki gunung binatang surgawi dan membunuh naga es di tingkat ke-10 alam suci. Botol giok ini berisi kekuatan asal naga es itu. Gunung binatang surgawi bukan bagian dari kekaisaran naga surgawi dan cukup jauh darinya, dikenal sebagai tempat berkumpulnya binatang surgawi yang terkuat di benua Dewa Biru. Di sana, binatang ganas jumlahnya mencapai miliaran. Dibandingkan dengannya, hutan bulan merah hanyalah seorang penyihir kecil yang bertemu dengan seorang ahli sihir hebat. Yang Xiaotian ragu sejenak tetapi akhirnya menerima botol giok itu. Dia memang sangat butuh untuk mengembangkan lebih banyak kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Semenjak memperoleh harta karun naga surgawi, dia telah mengolah 20 kekuatan surgawi tertinggi klan Panjang ke alam pencapaian agung, bahkan mencapai alam kesempurnaan dalam 7 di antaranya. Akan tetapi, dia tidak pernah mampu mengolahnya hingga mencapai puncak penguasaan. Dengan kekuatan asal naga es alam suci tingkat ke-10, dia seharusnya mampu membawa beberapa kekuatan surgawi tertinggi klan Panjang ke alam penguasaan puncak. Jadi, Yang Xiaotian tinggal di istana Kirin dan mulai mengonsumsi kekuatan asal naga es sambil mengolah kekuatan surgawi tertinggi klan Long. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python juga tidak berdiam diri dan berkultivasi di dalam istana Kirin. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Yang Xiaotian akhirnya sepenuhnya menyempurnakan kekuatan asal naga es. Yang mengejutkan Yang Xiaotian, kekuatan asal naga es menghasilkan keajaiban, meningkatkan 5 keterampilan surgawinya dari klan Panjang, yang sudah berada di alam kesempurnaan, ke alam penguasaan puncak. Dengan 14 yang dimilikinya sebelumnya, totalnya menjadi 19. Hanya 11 yang tersisa, dan pada hari-hari kultivasi yang sulit ini, tingkat kultivasinya sendiri juga telah menembus hingga akhir tingkat ke-9 dari Raja Bela Diri.
Sudah waktunya untuk pergi ke Sekte Dewa Naga Sejati, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Dia punya kesepakatan dengan Liang Yafei untuk bertemu dalam 3 bulan, dan lebih dari 2 bulan telah berlalu. Oleh karena itu, Yang Xiaotian berangkat bersama Icheflame Kilin dan Azure Thunder Python, meninggalkan Istana Kirin dalam perjalanan menuju Sekte Naga Sejati. Bab 219, Yang Xiaotian, jauh dari cukup. Namun, sebelum menuju ke Sekte Naga Sejati, Yang Xiaotian singgah ke Akademi Tiandou. Lagi pula, dia telah direkrut sebagai murid oleh Sekte Naga Sejati, dan dia merasa setidaknya dia harus memberitahu Fan Rikuan dari Akademi Tiandou. Fan Rikuan telah menunjukkan kebaikan dan penghargaan kepadanya. Mengetahui bahwa dia telah diangkat ke status murid oleh Sekte Naga Sejati pasti akan menyenangkannya. Tetapi ketika Yang Xiaotian tiba di halaman Fan Rikuan di Akademi Tiandou, dia melihat halaman itu dipenuhi banyak orang. Xie Hong juga ada di sana. Namun, Fan Rikuan terbaring di sana, terengah-engah. Saat Yang Xiaotian melihat Fan Rikuan, pikirannya bergemuruh, dan wajahnya berubah pucat. Mati, siapa yang melakukannya? Yang Xiaotian mengepalkan tangannya, suaranya bergetar. Suara Xie Hong dipenuhi dengan kesedihan. Pagi ini, di gunung belakang, seorang siswa menemukannya. Kami telah memeriksa lukanya, dan tampaknya dia dibunuh dengan teknik pedang Tiandou. Teknik pedang Tiandou. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan mendekati tubuh Fan Rikuan. Dia melihat bahwa tenggorokan Fan Rikuan telah diiris terbuka oleh suatu teknik pedang, dan lukanya sangat dalam. Melihat Fan Rikuan berbaring di sana dengan tenang, terdiam selamanya, mata Yang Xiaotian berkaca-kaca. Bagaimanapun, orang yang memperlakukannya dengan sangat baik di Akademi Tiandou tidak diragukan lagi adalah Fan Rikuan. Harapan besar yang Fan Rikuan taruh padanya. Tenang saja, aku akan menemukan pembunuhnya, kata Yang Xiaotian dengan suara sedih dan rendah. Aku akan membuatnya mati dengan teknik pedang Tiandou yang sama. Ini adalah sumpahnya kepada Fan Rikuan. Itu juga merupakan janji kepada semua orang di Akademi Tiandou. Saat matahari terbenam di barat, Yang Xiaotian berjalan keluar dari Akademi Tiandou, suasana hatinya lebih muram dari sebelumnya. Matahari terbenam membuat bayangannya memanjang dan sepi. Setelah meninggalkan kota Kekaisaran Tiandou, Yang Xiaotian duduk di atas Azure Thunder Python, terdiam. Ular piton guntur biru mengetahui bahwa Yang Xiaotian sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia pun tidak bersuara. Matahari berangsur-angsur terbenam. Malam pun tiba. Angin dingin membangunkan Yang Xiaotian. Saat terbangun, pikiran Yang Xiaotian masih tertuju pada masalah Fan Rikuan. Mengingat kekuatan Fan Rikuan, pembunuhnya pasti bukan seorang guru atau murid Akademi Tiandou. Sebuah pikiran terlintas di benak Yang Xiaotian, dan dia teringat seseorang. Tian Chong. Fan Rikuan pernah menyebutkan bahwa mantan kepala Akademi Tiandou terbunuh, dan pedang Tiandou berakhir di tangan Tian Chong, tetua kedua dari Sekte Langkah Langit. Jika pedang Tiandou ada di tangan Tian Chong, dia pasti tahu teknik pedang Tiandou. Mungkinkah Fan Rikuan, saat menyelidiki petunjuk, ditemukan oleh Tian Chong, yang kemudian membungkamnya? Mata Yang Xiaotian berubah dingin. Dia berharap itu tidak benar, karena jika benar, Tian Chong, kau pasti sudah mati. Kembali ke ibu kota kekaisaran dan menemui orang tuanya, semangat Yang Xiaotian akhirnya sedikit terangkat. Kali ini pergi ke Sekte Naga Sejati, dia berencana untuk membawa orang tuanya dan orang lain bersamanya ke sekte itu. Dia berhak mendapatkan perlakuan sebagai murid inti, yang memungkinkannya membawa 100 orang ke Sekte Naga Sejati Surgawi. Mengetahui bahwa Yang Xiaotian sedang menuju ke Sekte Dewa Naga Sejati, Long Lan dan King Xuan datang mengantarnya. King Xuan berkata dengan mata berkaca-kaca, Saudara Xiaotian, kamu harus sering datang ke ibu kota kekaisaran untuk mengunjungiku di masa depan, dan aku ingin makan daging panggang. Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, tentu saja. Saat Long Lan dan King Xuan menyaksikan, Yang Xiaotian dan yang lainnya menghilang di bawah sinar matahari. Baiklah, ayo kita kembali juga. Melihat King Xuan tidak mau pergi untuk waktu yang lama, Long Lan tidak punya pilihan selain menyeret keponakannya yang keras kepala itu kembali. Jika kau ingin bersama kakak Xiaotian, kau harus berlatih keras, kata Long Lan. Dan ingat, kau juga harus berlatih demi ibumu. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya bergegas menuju Sekte Naga Sejati, di dalam sekte tersebut, Hu Yue, Zhu Miao Miao, dan Wang Yao, ketiga wanita itu, berkumpul bersama. Zhu Miao Miao dengan marah menyebutkan bagaimana Yang Xiaotian,
setelah bergabung dengan sekte, dapat dengan bebas mempelajari semua teknik kultivasi dan keterampilan surgawi sekte. Mendengar ini, Hu Yue berkata dengan marah, "Apa? Yang Xiaotian bisa begitu saja masuk ke paviliun buku sekte dan melihat semua teknik kultivasi, kitab rahasia, dan keterampilan surgawi. Mengapa dia pantas mendapatkannya? Sebagai putri master sekte, dia tidak berhak atas hak istimewa seperti itu. Mengapa Yang Xiaotian, seorang raja bela diri biasa, begitu istimewa?" Zhu Miao Miao melanjutkan, "Itu belum semuanya, begitu dia bergabung dengan sekte, semua tanaman obat tersedia untuknya, tanaman apapun yang dia inginkan untuk alkimia, dia bisa menggunakannya untuk alkimia." Sambil berkata demikian, dia melirik Wang Yao dan menambahkan, "Itu artinya, tanaman ramuan hijau 10.000 tahun dan buah sisik ular api es, ramuan obat 1.000 tahun di puncak obat, dia bisa menggunakannya jika dia mau." Wang Yao, sebagai murid langsung dari guru puncak-puncak pengobatan, tidak dapat menahan amarahnya setelah mendengar ini. Tanaman ramuan hijau 10.000 tahun, buah sisik ular api es, ramuan obat milenium ini, bahkan terlalu berharga untuk digunakan oleh guruku, beraninya dia. Zhu Miao Miao kemudian berkata kepada Hu Yue, Yang Linger mungkin adalah jiwa bela diri level 14 dan pantas mendapatkan perlakuan istimewa, tetapi Yang Xiaotian hanya jiwa bela diri level 11, mengapa dia harus menerima sesuatu yang istimewa? Ketika Hu Yue mendengar Zhu Miao Miao menyinggung Yang Linger, dia menjadi marah, gadis malang itu, Yang Linger. Seorang murid sekte baru, apa haknya untuk berkultivasi di alam rahasia naga sejati? True Dragon Secret Realm adalah tempat yang hanya bisa dimasuki satu orang setiap tahun untuk berkultivasi. Tahun ini, seharusnya gilirannya untuk masuk dan berkultivasi, tetapi begitu Yang Linger bergabung dengan sekte, dia diatur untuk pergi dan berkultivasi di sana, mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah jadinya. Putri dari Master Sekte, tempatnya direbut oleh gadis malang yang baru saja bergabung dengan sekte. Dalam kemarahannya, Hu Yue berdiri dan berkata, "Aku akan menemui ayahku sekarang." Setelah itu, dia meninggalkan aula dan menghilang dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Yang Xiaotian dan kelompoknya melakukan perjalanan siang dan malam, akhirnya tiba di gerbang Gunung Sekte Naga Sejati. Pegunungan Sekte Naga Sejati tampak menjulang dengan binatang roh yang berlarian bebas, aliran mata air spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir tanpa henti, dan banyak sekali pengikut sekte yang terbang di atas pedang. Semua orang kagum dengan keagungan salah satu dari 10 sekte tertinggi. Tepat saat kelompok Yang Xiaotian tiba di gerbang Gunung Sekte Dewa Naga Sejati, seorang murid pelindung gunung datang dan bertanya kepada Yang Xiaotian apa urusannya. Yang Xiaotian mengeluarkan token murid inti yang diberikan kepadanya oleh Liang Yafei. "Saya Yang Xiaotian, di sini untuk melapor ke Sekte Dewa Naga Sejati hari ini." Murid pelindung gunung itu rupanya telah menerima perintah dari atasannya dan terkejut melihat bahwa pemuda di depannya adalah Yang Xiaotian. Ia segera membungkuk dan mengantar Yang Xiaotian dan yang lainnya ke dalam sekte. Saat memasuki gerbang gunung Sekte Naga Sejati, Yang Chao, Huang Ying, dan yang lainnya terpesona oleh pemandangan bagaikan negeri dongeng di dalam sana dan bahkan lebih tercengang oleh suara gemuruh mata air spiritual yang menjulang tinggi, membuat mereka enggan untuk pergi. Di depan, sekelompok pengikut sekte dalam tengah berbincang di antara mereka. Kudengar sekte itu secara khusus merekrut 2 murid baru kali ini, satu dari Akademi Tiandou bernama Yang Xiaotian, dan yang lainnya dari Akademi tak tertandingi bernama Yu Yi. Keduanya, setelah bergabung dengan sekte, memiliki status yang setara dengan murid inti. Yu Yi, yang terlahir dengan tubuh pedang 5 elemen dan hati pedang bawaan, konon telah membentuk hati pedang terkuat ke-6. Dan usianya baru 12 tahun, sungguh mencengangkan. Itu belum semuanya, dia telah membawa 8 kekuatan surgawi tertinggi ke penguasaan puncak. Sebentar lagi, dia akan menguasai ke-10 kekuatan surgawi tertinggi ke penguasaan puncak. Di masa depan, dia pasti akan memadatkan inti emas yang luar biasa. Sudah 100 tahun sejak Sekte Naga Sejati kita melihat seorang murid dengan inti emas yang luar biasa, bukan? Yang Xiaotian itu, yang baru mencapai Martial Soul level 11, baru membawa 4 kekuatan surgawi tertinggi ke puncak penguasaan, jauh di belakang Yu Yi. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan para petinggi sekte, yang secara khusus merekrut orang seperti itu ke dalam sekte, dan mengizinkannya, setelah bergabung, menikmati perlakuan sebagai murid inti. Bab 220 besok, aku akan pergi ke puncak gunungnya untuk sedikit membuka diri.
Mendengar diskusi sekelompok pengikut sekte dalam di depan, pengikut pelindung gunung yang mengawal Yang Xiaotian ke aula urusan untuk pendaftaran merasa agak malu. Kemudian, murid sekte dalam yang lain berkata, ku dengar bahwa setelah Yang Xiaotian memasuki sekte, dia dapat dengan bebas membaca semua teknik kultivasi dan kitab rahasia keterampilan surgawi di paviliun buku sekte. Itu tidak mungkin benar, bahkan murid inti perlu menukar nilai kontribusi untuk membaca teknik kultivasi dan kitab rahasia paviliun buku sekte. Jadi, sekarang setelah berita itu tersebar, kakak senior, Nona Huyue, dan banyak murid inti sangat tidak senang. Mendengar pembicaraan murid sekte dalam itu, wajah Yang Xiaotian tetap tenang. Beberapa saat kemudian, murid perlindungan gunung memimpin Yang Xiaotian dan kelompoknya ke aula urusan. Begitu pengurus aula urusan, He Feng, mendengar bahwa yang datang adalah Yang Xiaotian, ia pun bergegas memproses pendaftarannya, lalu memberikan Yang Xiaotian pakaian untuk murid inti dan persediaan batu roh serta ramuan untuk bulan pertama. Murid inti Sekte Naga Sejati Surgawi dapat mengumpulkan 10 batu roh tingkat rendah dan 1 pil ramuan giok murni tertinggi berkualitas tinggi setiap bulan. 10 batu roh tingkat rendah setara dengan 100.000 emas. Dalam setahun, itu akan menjadi 1 juta emas, yang bagi Yang Chao, Huang Ying, dan lainnya, adalah jumlah uang yang sangat besar. Namun, untuk akomodasi, He Feng tampak cukup terganggu dan berkata kepada Yang Xiaotian, saudara muda Yang, puncak gunung untuk murid inti semuanya telah dikembangkan. Bagaimana kalau kamu puas sekarang dan tinggal di halaman murid sekte dalam, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Sebelum dia datang, dia telah mempelajari tentang hak-hak murid inti di Sekte Naga Sejati. Setiap murid inti memiliki puncak gunung pribadi, yang dapat mereka kembangkan dan bangun tempat tinggal gua mereka sendiri. Tetapi sekarang, He Feng memberitahunya bahwa semua puncak gunung telah diambil. Meskipun halaman untuk pengikut sekte dalam juga bagus, itu hanyalah halaman, yang tidak nyaman untuk bercocok tanam dan menanam ramuan, jauh dari kata nyaman seperti memiliki puncak gunung. Semuanya sudah diambil. Yang Xiaotian bertanya dengan suara berat, kapan puncak gunung akan tersedia? He Feng menjelaskan, bulan lalu, seorang saudara muda Yu Yi datang untuk melapor, dan saat itu semua puncak telah terbentuk. Namun, segera, seseorang akan dipromosikan menjadi murid suci dan akan pindah, maka akan ada satu yang tersedia. Yang Xiaotian mengerutkan kening lagi. Itu berarti jika tidak ada murid inti yang dipromosikan menjadi murid suci dan pindah, dia harus masuk ke dalam pelataran pengikut sekte dalam tanpa batas waktu. Xiaotian, untuk saat ini kita tinggal saja di pelataran pengikut sekte dalam, lagi pula ini hanya sementara, sela Huang Ying. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan mengangguk. Hari sudah mulai larut, dia akan menanyakan keadaan Hunan besok. Melihat Yang Xiaotian mengangguk, He Feng segera menyiapkan sebuah halaman untuk murid sekte dalam baginya. Halaman untuk murid sekte dalam, berukuran 3 hingga 400 meter persegi, memiliki gunung buatan, taman, dan area pelatihan di halaman belakang. Jika hanya Yang Xiaotian yang tinggal dan berkultivasi di sana, itu akan cukup, tetapi untuk 20 orang dalam kelompoknya, itu agak sempit. Malam semakin gelap. Yang Xiaotian berdiri melayang di atas halaman, menatap pemandangan malam Sekte Naga Sejati. Di bawah sinar rembulan, Sekte Naga Sejati memiliki keindahan yang berbeda. Yu Yi, gumamnya pada dirinya sendiri. Tanpa diduga, Yu Yi dari Akademi tak tertandingi juga telah direkrut lebih awal ke dalam Sekte Naga Sejati Surgawi. Ketika Yang Xiaotian sedang menatap pemandangan malam Sekte Dewa Naga Sejati, Luo Qing datang dan berkata dengan hormat, Tuanku, saya sudah menemukannya. Beberapa saat yang lalu, dia telah mengirim Luo Qing untuk menyelidiki masalah semua puncak gunung murid inti yang sedang dikembangkan. Puncak gunung yang awalnya milik murid inti dalam suatu sekte yang berkembang sepenuhnya tentu saja tidak normal. Apa yang terjadi? Tanya Yang Xiaotian. Puncak gunung yang disediakan untuk murid inti, beberapa di antaranya belum dikembangkan, tiba-tiba diambil alih oleh antek-antek Huyue hanya beberapa hari yang lalu. Tidak ada satupun yang tersisa untuk Tuan Muda, jawab Luo Qing. Oh, maksudmu Huyue tahu aku akan datang, jadi dia menyuruh antek-anteknya membangun semua puncak gunung yang tersisa. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Ya, puncak gunung itu sekarang dihuni oleh antek-antek Huyue, Luo Qing berkata sambil menundukkan kepalanya. Aku juga menemukan bahwa Zhu Miao Miao telah menyebarkan berita bahwa Anda,
Tuan Muda, dapat dengan bebas mengakses teknik kultivasi dan keterampilan surgawi dari paviliun buku Sekte Dewa Naga Sejati. Hal ini menyebabkan banyak murid inti membencimu, Tuan Muda. Mata yang Xiao Tian menjadi dingin, Su Miao Miao. Sekte Dewa Naga Sejati memiliki alam rahasia naga sejati, yang berisi ki naga sejati, pelatihan di dalamnya berlangsung dengan sangat cepat. Setiap tahun, hanya satu murid yang dipilih untuk mengikuti pelatihan. Hu Yue adalah yang paling mungkin dipilih tahun ini, tetapi pada akhirnya, Nona Linger yang terpilih, jelas Luo Qing. Yang Xiao Tian kemudian mengerti mengapa Hu Yue memendam permusuhan terhadap saudara perempuannya. Sebenarnya, bahkan sebelum Nona Linger terpilih, Hu Yue selalu iri dengan bakat luar biasa Nona Linger dan telah mengincarnya dengan segala cara yang mungkin, imbuh Luo Qing. Apakah Hunan tahu tentang masalah puncak gunung? Yang Xiao Tian bertanya. Mengacu pada Hu Yue yang memonopoli beberapa puncak gunung. Menurut aturan Sekte Naga Sejati, setiap murid inti hanya diperbolehkan mengembangkan satu puncak gunung. Jika setiap murid inti mengembangkan beberapa puncak gunung, tidak akan ada cukup sekte dalam Sekte Naga Sejati untuk menampung semuanya. Aku tidak yakin, Luo Qing menggelengkan kepalanya, tapi He Feng dari aula urusan pasti tahu tentang itu. Namun, karena Hu Yue adalah putri ketua sekte, dan istri ketua sekte sangat memanjakan Hu Yue, bahkan jika He Feng tahu, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Yang Xiao Tian menjawab dengan dingin, karena Hu Yue sangat suka mengembangkan puncak gunung, aku akan pergi ke puncak gunungnya besok dan melakukan sedikit pengembangan sendiri. Luo Qing ragu-ragu sejenak, Tuan Muda, bagaimanapun juga, Hu Yue adalah putri dari Master Sekte. Bagaimana dengan putri ketua sekte? Sela Yang Xiao Tian. Luo Qing tidak berani berkata lebih banyak lagi, membungkuk dan mundur. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Sementara itu, Hu Yue di puncak gunungnya sendiri juga mengetahui kedatangan Yang Xiao Tian di sekte hari ini. Sekarang, Yang Xiao Tian dan orang tuanya telah diatur untuk tinggal di halaman murid sekte dalam oleh He Feng, kata pembantu Hu Yue, Chen Mei. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, Nona, saya khawatir Yang Xiao Tian mungkin akan menimbulkan masalah. Memangnya kenapa kalau dia sampai membuat keributan? Hu Yue mencibir, aku ingin melihat siapa yang berani campur tangan. Seluruh keluarganya seharusnya menganggap diri mereka beruntung karena bisa tinggal di halaman murid sekte dalam Sekte Dewa Naga Sejati, itu adalah karma baik dari beberapa kehidupan. Namun malam akhirnya berlalu. Yang Xiao Tian berhenti berkultivasi. Akan tetapi, saat ia hendak pergi dan mengembangkan puncak gunung Hu Yue, Deng Hongqing, sesepuh terhormat dari Sekte Naga Sejati, datang menemuinya bersama murid-muridnya. Setelah Deng Hongqing tiba, dia menjelaskan niatnya. Kau ingin menjadikanku muridmu? Yang Xiao Tian agak terkejut. Deng Hongqing tersenyum, benar. Pada saat ini, murid Deng Hongqing, Huang Xin, berkata, Yang Xiao Tian, guruku adalah alkemis terbaik di antara para tetua terhormat dari Sekte Dewa Naga Sejati. Bahkan Master Sekte tidak memiliki keterampilan seperti guruku dalam hal alkimia. Banyak murid inti ingin menjadi murid guruku tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Ini adalah kesempatan langka bahwa guruku ingin menjadikanmu sebagai muridnya, kau harus melangkah maju dan memberi penghormatan secepatnya. Deng Hongqing menatap Yang Xiao Tian dengan mata penuh kegembiraan. Bab 221 Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat? Yang Xiao Tian menatap Deng Qinghong dan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya rencana untuk mengambil master untuk saat ini. Huang Xin dan Deng Qinghong keduanya terkejut. Deng Qinghong, yang matanya tersenyum dan mengharapkan Yang Xiao Tian akan maju dan mengakuinya sebagai gurunya, senyumnya membeku. Dia adalah salah satu leluhur tua terkuat dari True Dragon Divine Sect, dan juga yang terbaik dalam alkimia di sekte tersebut. Bagaimana mungkin Yang Xiao Tian menolak untuk menerimanya sebagai gurunya? Ekspresi Huang Xin menjadi gelap saat dia berkata, Yang Xiao Tian, guruku bukan hanya yang terbaik dalam alkimia di antara para leluhur tua Sekte Naga Sejati, tetapi juga salah satu leluhur terkuatnya, eksistensi yang tak tertandingi di tahap akhir alam suci. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Kamu hanya punya satu kesempatan. Namun Yang Xiao Tian masih menggelengkan kepalanya, seperti yang kukatakan, aku tidak punya rencana untuk mengambil master untuk saat ini. Tahap akhir Saint Realm, eksistensi yang tak tertandingi. Bahkan monster gunungnya, Azure Thunder Python, sudah berada di alam roh surgawi.
Bagaimana dia bisa menerima seorang master alam suci? Keberadaan seperti Deng Qinghong dapat dengan mudah ditekan oleh Azure Thunder Python hanya dengan satu tangan. Wajah Deng Qinghong tampak agak tidak senang. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang leluhur tua alam suci tahap akhir yang terhormat, akan ditolak oleh seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Terus terang saja, pihak lain memandang rendah dirinya. Huang Xin juga cukup marah saat berkata, Yang Xiaotian, kamu mungkin telah menciptakan ramuan tingkat mendalam di alam Raja Bela Diri, tapi jangan berpikir kamu benar-benar bisa menjadi dewa pengobatan. Gelar dewa pengobatan bukanlah sesuatu yang bisa kau cita-citakan. Tanpa bimbingan tuanku, mustahil bagimu untuk menjadi dewa pengobatan. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, gurumu adalah salah satu leluhur terkuat dari sekte Dewa Naga Sejati. Namun, ku dengar leluhur terkuat dari sekte Dewa Naga Sejati adalah Li Zengqing. Dia sudah bertanya-tanya. Sekte Naga Sejati memiliki dua ahli alam roh surgawi. Salah satunya adalah Li Zengqing. Yang satu lagi, binatang pelindung surgawi dari Sekte Naga Sejati. Ketika Yang Xiaotian menyebut Li Zengqing, Deng Qinghong dan Huang Xin terkejut. Huang Xin kemudian menatap Yang Xiaotian dengan jijik, Yang Xiaotian, kau hanya bermimpi jika kau ingin menjadikan leluhur tua kami sebagai gurumu. Itu benar-benar bodoh. Bahkan adikmu tidak memiliki kualifikasi, dan kau hanya seorang martial soul tingkat ke-11. Apakah kau pikir kau layak? Bakatmu dalam alkimia mungkin bagus, tetapi jika bukan karena fakta bahwa kau telah menaklukkan api surgawi, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mengakui tuanku sebagai tuanmu. Yang Xiaotian hanya menyebut Li Zengqing secara sepintas, tidak pernah menduga Deng Qinghong dan Huang Xin akan salah menafsirkannya sebagai keinginannya untuk menerima Li Zengqing sebagai gurunya. Meskipun Li Zengqing berada di alam roh surgawi, seperti ular piton petir biru, ia hanya berada di level pertama. Jika pertarungan benar-benar terjadi, tidak pasti apakah Li Zengqing akan sebanding dengan ular piton petir biru. Lagi pula, Azure Thunder Python berasal dari garis keturunan puncak binatang surgawi, Raja Binatang Surgawi. Tentu saja, Yang Xiaotian tidak akan mempertimbangkan untuk mengangkat Li Zengqing sebagai gurunya. Namun, dia tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Yang Xiaotian, sebaiknya kau mengakui kenyataan, kata Huang Xin lagi, bisa menerima guruku sebagai gurumu sudah merupakan keberuntunganmu. Alis Yang Xiaotian berkerut. Huang Xin hendak berkata lebih lanjut ketika Deng Qinghong berkata dengan suara yang dalam, lupakan saja, hanya seorang martial soul tingkat ke-11, bahkan mengakuinya sebagai murid nominal akan memalukan bagiku. Setelah itu, dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Melihat hal itu, Huang Xin pun tidak tinggal diam dan segera mengikuti Deng Qinghong dan pergi. Keduanya menghilang dalam sekejap mata. Melihat Deng Qinghong pergi dengan marah, Yang Xiaotian tidak keberatan dan terus terbang ke area gua puncak gunung tempat tinggal murid inti bersama Wu Qi, Luo Qing, dan yang lainnya. Dalam perjalanan, Wu Qi tampak khawatir, Tuan Muda, Deng Qinghong adalah leluhur lama sekte Dewa Naga Sejati. Dengan menolaknya, dia mungkin menyimpan dendam dan mempersulit Anda di masa mendatang. Tidak masalah, kata Yang Xiaotian. Wu Qi, setelah mendengar ini, tidak punya pilihan selain menahan lidahnya. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba di area gua tempat tinggal murid inti. Sekilas, orang dapat melihat bahwa gunung-gunung milik murid inti tersusun dengan teratur, dengan energi spiritual berkeliaran di sekitar puncaknya, mata air spiritual mengalir, obat spiritual berkilauan, dan pohon-pohon eksotis menjulang tinggi ke langit. Dibandingkan dengan kondisi kehidupan, tempat tinggal pegunungan para murid inti hanya meninggalkan tempat tinggal para murid sekte dalam dengan selisih yang jauh. Tempat tinggal para pengikut sekte dalam, jika dibandingkan dengan pegunungan milik pengikut inti sebelum mereka, tak lebih dari sekadar daerah kumuh. Yang Xiaotian bertanya tentang lokasi puncak Gunung Huyue dan langsung menuju ke sana. Dalam waktu singkat, ia tiba di beberapa puncak yang baru saja mulai dikembangkan oleh para pelayan Huyue. Meskipun pembangunannya baru berlangsung beberapa hari, puncak-puncak ini telah disempurnakan secara signifikan, dengan berbagai tempat di sepanjang lereng gunung ditanami dengan pengobatan spiritual dan pohon roh. Di suatu tempat yang mencolok di sepanjang lereng gunung berdiri sebuah prasasti batu besar, yang bertuliskan, Gua Hunian Pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Prasasti batu ini jelas didirikan oleh Hu Yue khusus agar Yang Xiaotian melihatnya. Itu juga merupakan peringatan yang jelas bagi Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian tiba,
masih ada orang-orang yang mengolah ladang pengobatan, menanam pengobatan spiritual. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah pelayan Hu Yue. Yang Xiao Tian tidak memperhatikan para pelayan ini dan terus terbang menuju puncak utama Hu Yue. Beberapa hari yang lalu, Hu Yue telah menaklukkan seekor unicorn dan hendak menungganginya, ketika dia melihat beberapa sosok terbang ke arahnya. Dalam sekejap, mereka telah sampai di depan puncak gunungnya. "Nona, sepertinya itu Yang Xiao Tian," seru seorang pelayan di sampingnya. Hu Yue terkejut, dia tidak menyangka Yang Xiao Tian datang langsung kepadanya. Dia mengangkat dagunya, dengan wajah sombong, "Apakah kamu Yang Xiao Tian? Apakah kamu Hu Yue?" Yang Xiao Tian bertanya, ekspresinya acuh tak acuh. Salah satu pelayan Hu Yue di belakangnya langsung berteriak, "Yang Xiao Tian, Nona kami bertanya padamu, apakah kamu tuli? Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak." "Diam." Dengan lambaian tangannya, Yang Xiao Tian melepaskan jejak tangan besar Vajra yang tidak dapat dihancurkan, dan pelayan di puncak alam Raja Bela Diri yang berdiri di belakang Hu Yue langsung terhempas oleh jejak tangan itu, menabrak dinding gunung yang jauh dan jatuh pingsan. Melihat hal ini, Hu Yue menjadi sangat marah, cambuk panjangnya dengan marah menunjuk ke arah Yang Xiao Tian. "Yang Xiao Tian, beraninya kau datang ke gunungku dan melukai orang-orangku. Sebagai putri dari Master Sekte, semua murid inti akan memperlakukannya dengan penuh hormat. Siapa yang berani menyakiti orang-orangnya?" Yang Xiao Tian baru saja tiba tetapi sudah berani melukai rakyatnya. Dia mengayunkan cambuknya ke arah Yang Xiao Tian, dan pada saat yang sama, memerintahkan bawahannya, "Pukul dia sampai lumpuh. Jika terjadi apa-apa, aku akan bertanggung jawab. Bunuh semua pelayan di sisinya." Seketika, puluhan bawahannya menyerbu ke arah Yang Xiao Tian dan teman-temannya. Salah satu dari mereka, dengan pedang panjang di tangan, menusukkan ke dada Yang Xiao Tian. Tatapan mata Yang Xiao Tian berubah dingin. Menurut aturan Sekte Dewa Naga Sejati, jika para pelayan bawahan ini berani menyentuh murid inti, itu adalah pelanggaran hukum. Namun para pelayan Hu Yue masih berani bertindak melawannya. Jelas terlihat betapa sombong dan mendominasinya Hu Yue hingga bawahannya bertindak sembrono. Yang Xiao Tian mengangkat tangannya dan meraih cambuk dari tangan Hu Yue, menatapnya dengan dingin ke arah dia dan para pelayannya. Tepat saat para pelayan Hu Yue menyerang dan hampir menyerang Yang Xiao Tian, tiba-tiba langit menjadi gelap. Para pelayan Hu Yue mendongak dengan kaget, hanya melihat Raja Naga Banjir Hitam, sebesar gunung. Merasakan aura Raja Naga Banjir Hitam yang menindas dan tak terhindarkan, raut wajah Hu Yue berubah, dan dia berseru kaget sekaligus marah, "Yang Xiao Tian, aku putri ketua sekte. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, kau akan melakukan pelanggaran berat." Saat kata-katanya selesai diucapkan, dia melihat ekor raksasa Raja Naga Banjir Hitam menyapu ke arahnya.